Gu Xuenian, Ratu Es dan Salju di Kota Naga, adalah presiden keluarga Gu yang penyendiri dan kaisar bisnis yang terhormat. Meskipun tidak ada yang berani menyentuhnya, dia sedang dipeluk oleh seorang pria muda. Orang-orang yang melihat itu menyebut pria itu gila, tetapi Gu Xuenian dengan lembut merespons dan memeluk anak itu yang ternyata bernama Luo Feng. Luo Feng ternyata telah makan terlalu banyak dan tuannya mengantarnya turun gunung untuk berlindung pada Qi Wei. Kakak seniornya meninggalkannya karena dianggap lemah dan tidak kompeten. Terkejut hingga keringat dingin mengucur saat kereta tiba di Longcheng. Setelah makan lezat di hotel, Luo Feng tidak bisa berhenti menyantap hidangan. Semuanya begitu nikmat baginya. Dia mengusap mulutnya dan menikmati setiap suapan dengan penuh kenikmatan. Tidak ada yang bisa menyaingi nikmatnya makanan di depannya. Luo Feng belum pernah merasakan perlakuan seperti ini sebelumnya. Wajahnya yang masih muda langsung memerah, tanpa ada tanda minyak atau air di perutnya. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Memang, dia tak bisa menyangkal bahwa kakak senior 7 adalah yang terbaik baginya. Mendengar ini, sorot mata Gu Xuenian bersinar. Xiao Feng, lalu siapa di antara aku dan keenam kakak perempuan di depanmu yang lebih unggul? Tidak disangka, pemberontakannya malah berujung pada kematian. Dia terdiam sejenak, kebingungan terpampang jelas di wajahnya. Apa yang harus aku lakukan? Dinginnya keringat membasahi tubuhnya, sementara makanan terasa terpaksa dilumatnya. Kemudian, dengan senyum cerah, dia mengatakan, ternyata ketujuh kakak perempuan itu baik-baik saja. Gu Xuenian jelas tidak mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Dia memegang wajahnya dan berkata, nantinya anakmu akan memiliki kemampuan berbicara yang lancar. Berita tentang keturunanmu. 6 kakak perempuan senior di depan tidak menyadarinya. Luo Feng menjawab, saya baru datang ke sini baru-baru ini. Guru mengatakan bahwa saya harus belajar keterampilan dari Anda, 7 kakak perempuan senior. Sungguh benar. Jika tidak, ke-6 orang itu pasti telah membawamu terbang dan pergi. Sulit untuk memutuskan apakah kamu bisa memakan makanan ini atau sudah kedaluarsa. Kamu tidak bisa menembus masuk dan hanya mendengarkan saja. Omelan marah meresap ke matamu. Hotel ini adalah rumahku. Pergi dari sini. Tiba-tiba, terdengar ledakan dan pintu terbuka dengan keras oleh 3 pemuda yang berteriak. Gu Xuenian, apakah kau pantas bagiku? Beraninya kau membawa-bawa aku di belakangmu? Melakukan pertemuan pribadi dengan pria liar, Gu Xuenian tidak memiliki kesan yang baik padanya. Li Haoran, siapa yang memberimu izin untuk ikut? Li Haoran marah. Mengapa aku tidak boleh ikut? Gu Xuenian menyilangkan tangan dan memeluk dadanya, menunjukkan ekspresi yang penuh teka-teki. Hanya kakekmu yang mampu membuat kakekku mabuk hingga mengucapkan kata-kata aneh tentang diriku, sahutnya dengan nada menggoda. Luo Feng, dengan senyuman penasaran, bertanya, siapa dia itu? Gu Xuenian menjawab sambil tersenyum. Oh, itu hanya seekor anjing yang terus menjilat langkahnya. Xiao Feng merasa cukup, bersiap untuk pergi. Namun, Li Haoran menahannya. Tunggu sebentar. Lalu, dia bersuara dengan tegas. Siapa kamu? Luo Feng, yang merasa terpicu akan keberanian Li Haoran, mengangkat tangan kanannya, menunjukkan ketidakpuasan sambil berseru. Berani-beraninya, kau menyentuh wanitaku. Dengan penuh keberanian dia memukul wajah pria tadi dengan satu pukulan. Gu Xuenian terkejut melihatnya, tetapi dia merasa senang. Li Haoran tampak kehilangan tenaga, seolah seluruh kekuatannya sirna dalam satu serangan. Gu Xuenian mengamati situasi dan berkata, Xiao Feng hampir tiba. Mari kita tunjukkan wajah kita kepada kakeknya dan pulang bersamaku. Kakek pasti akan senang melihatmu setelah sekian lama tak bertemu dengan kakek Gu. Dengan itu, mereka berdua beranjak pergi, meninggalkan Li Haoran di tempatnya. Ketika orang-orang yang dibawanya datang terlambat, mereka bergegas maju untuk membantunya berdiri di tengah tumpukan puing-puing. Ayo pergi, Li Haoran mendengus sambil memandang ke arah Gu Xuenian dan Luo Feng yang sudah menjauh. Menggertakkan gigi, ia mengucapkan, baiklah, Gu Xuenian, ingat namaku. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyampaikan kepada keluarga Li bahwa 2 orang itu sedang bermain catur di villa keluarga Gu, sembari bertukar informasi tentang keadaan terkini. Ia juga menyadari bahwa Luo Feng adalah murid dari master yang terkenal. Mengapa selama ini ia tidak pernah mendengar tentang keluarga Gu? Rasanya baru kemarin ia mendengar tentang hal itu, tepatnya 3 tahun lalu. Usai makan malam,
Gu Xuanian mengantar Luo Feng pulang ke rumah. Kakek dan ayah, lihat siapa yang saya bawa, serunya. Luo Feng pun melangkah maju dengan hormat untuk menyapa. Kakek Gu, senang berjumpa kembali. Gu menepuk bahu Luo Feng dengan penuh kasih. Sudah 3 tahun kita tak bertemu. Betapa kamu tumbuh tinggi sekali. Tinggallah di sini beberapa hari lagi. Kita bisa berdiskusi dan bermain catur. Setelah saling menyapa, Gu Xuanian menunjukkan kamar tamu. Ini sudah siap untukmu sejak lama. Nah, Xiao Feng, apa pendapatmu? Luo Feng langsung melompat gembira ke tempat tidur. Aku sangat puas. Kakak senior ke-7, aku tidak ingin tinggal di sini selamanya. Xuanian tidak senang mendengar itu. Mengapa kamu tidak ingin tinggal selamanya? Apakah kamu hendak mencari kakak perempuan lain? Tanyanya dengan nada sedikit menggoda. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Luo Feng mengelak dengan ringan. Gu Xuanian alih-alih menjawab, langsung bertanya, Xiao Feng, menurutmu, aku, kakak senior ke-7, ini cantik atau tidak? Sambil mengucapkan itu, wajahnya merona. Bisa jadi. Kenapa? Balas Luo Feng dengan polos. Gu Xuanian berlanjut. Kenapa tidak kita menikah saja? Aku bisa memberimu seorang anak. Dia menyiratkan humor, tetapi Luo Feng tampak ketakutan, seolah diminta melakukan hal yang mustahil. Kakak senior ke-7, aku menganggapmu seperti saudara perempuanku. Tapi, kamu mau tidur denganku? Apa kau serius? Reaksi Luo Feng membuat Gu Xuanian terkejut. Namun seiring senyum manis menghiasi wajahnya, dia menimpali. Tenang saja, aku tidak bermaksud membuatmu ketakutan. Aku hanya bercanda untuk melihat reaksimu. Luo Feng menghela napas lega. Wah, itu luar biasa. Kakak senior ke-7, kau benar-benar membuatku terkejut. Gu Xuanian hanya tersenyum sebelum bangkit. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Besok pagi, aku akan membawamu ke tempat yang sangat menyenangkan. Setelah keluar dari kamar, Gu Xuanian merasa sedikit terburu-buru. Seberkas kesepian melintasi wajahnya, terbayang saat pagi itu tiba, ketika mereka akan menghadiri pameran kuil Kota Naga. Acara tahunan ini adalah perayaan besar yang diantisipasi banyak orang. Keesokan harinya, suasana di pameran begitu meriah dan penuh warna. Gu Xuanian dengan senang hati berperan sebagai pemandu bagi Luo Feng. Pameran kuil Kota Naga ini terkenal dengan keramaian dan kemeriahannya. Banyak yang menanti-nantikan festival ini setiap tahun. Luo Feng tampak antusias, namun pikirannya langsung teralihkan pada satu hal. Ada makanan enak di pameran kuil, bukan? Tanyanya dengan semangat. Mengetahui ketertarikan Luo Feng pada kuliner, Gu Xuanian tersenyum. Oh, banyak sekali. Mulai dari makanan tradisional hingga camilan unik. Persiapkan dirimu untuk menjelajahi rasa. Tidak jauh dari sana, di platform pameran kuil yang tinggi, keluarga Li, tokoh terkenal di Longcheng, duduk bersantai. Di antara mereka, Li Haoran dengan cepat menarik perhatiannya pada Gu Xuanian. Dia bangkit dengan marah dan berkata, Gu Xuanian, mengapa kamu membawa sampah ke acara penting ini? Apakah kamu sengaja ingin memalukan keluarga saya? Apakah kamu mencari masalah? Ayah Gu Xuanian melangkah maju dengan sikap dingin dan angkuh. Kamu pikir siapa yang sedang bicara denganmu? Keluarga Gu tak pernah menyetujui pernikahanmu. Setelah rasanya seperti ditampar, Li Haoran mencari ayahnya, Li Tiancheng. Ayah, kamu dengarkan, aku tidak berbohong tentang Gu Xuanian. Dia meluapkan frustrasinya. Jangan memanjakan cucumu, Pak Tua. Tuan Gu menjawab dengan tenang bahwa perselisihan anak-anak adalah hal biasa. Namun, Li Tiancheng tidak terima. Apa yang Tuan Gu katakan tentang anak saya yang dipukuli? Tanyanya. Apa pendapatmu? Tuan Gu menantangnya. Haoran melompat. Aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Gu Xuanian adalah wanitaku. Feng pun langsung menamparnya. Suasana semakin tegang. Di tengah teriknya matahari, Li Haoran meremehkan dengan kata-kata arogan. Hingga Luo Feng menghancurkan egonya dengan tamparan keras. Sambil mengusap pipinya, Li terkejut melihat keberanian Luo Feng demi kakak senior ke-7. Gu Xuanian, dikenal dengan mulut pedasnya, muncul dan bertekad menghentikan Luo Feng dan Xiao Feng. Oh, sudah cukup! Ujarnya dengan nada sarkastis. Mari kita lihat siapa yang tertawa nanti. Dia melanjutkan dengan senyuman sinis. Saya dan Li Haoran. Kita tak pernah bersama. Dan tak akan pernah. Kata-kata Gu Xuanian menggema di udara. Menambah ketegangan dan menarik perhatian semua orang di sekitar. Li Haoran masih ingin melanjutkan perjuangan.
Tetapi dia dimarahi oleh Li Tiancheng untuk tetap diam. Apakah ini tidak memalukan? Li Tiancheng kemudian berbalik dan menegaskan kepada Tuan Gu bahwa keluarga Li lah yang disakiti, bukan mereka yang merusak keharmonisan antara kedua keluarga. Tuan Gu menjawab dengan kebingungan, apakah anak-anak muda itu bertengkar? Ini sangat serius. Meskipun Tuan Gu tidak terlalu peduli, wajah keluarga Li hampir tersudut. Kemudian, saat tidak ada orang di sekitar, Li Haoran bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini satu-satunya pilihan yang kita miliki?" Tentu saja, Li Tiancheng tidak akan membiarkan ini terjadi pada anak dan keluarga kita. Dia akan membuktikan bahwa kita bukanlah keluarga yang bodoh. Sementara keluarga Gu akan merasakan kesalahan yang mereka lakukan pada kita. Malam itu, pintu kaca balkon Luofeng terbuka dengan sendirinya. Misterius. Saat dia selesai mandi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak tidur sejak aku turun dari gunung?" Sosok misterius muncul di depan pintu kaca. "Kamu jelas peduli padaku. Mengapa sekarang kamu bicara dengan nada yang dingin?" tanya Luofeng. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku peduli padamu? Kamu hanya anak laki-laki bodoh yang tidak mengerti apa-apa karena selalu ada dukungan dari kakak perempuanmu. Hanya aku yang benar-benar tahu siapa kamu. Betapa berbahayanya kamu," sahut sosok misterius itu. "Kamu membuat keributan sepanjang hari hanya untuk memastikan aku bersamamu, bukan? Saat ini, kita akan menuruni gunung. Apakah ada rencana untuk menginjak-injak pria itu di bawah kaki kita?" Luofeng tidak terlalu terburu-buru karena kelelahannya. Pria berambut perak itu tertawa dan berkomentar, "Tuan muda, Anda benar-benar Versailles." Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara Gu Xuenian, dan laporan bahwa pria berambut perak, Xiao Feng, tiba-tiba menghilang. Luofeng menggaruk kepalanya dengan malu. "Kakak senior 7, kenapa kamu masuk begitu cepat?" Gu Xuenian tidak peduli dan melompat ke tempat tidur Luofeng. Wajahnya memerah ketika dia bertanya pada Luofeng, "Xiao Feng, ada yang ingin kusampaikan padamu." Luofeng merasakan reaksi kakak 7 ketika dia berbicara dengan nada yang salah. "Kakak senior 7, kamu masuk begitu cepat. Apa yang harus aku lakukan jika aku belum memakai celana?" Luofeng melirik Gu Xuenian yang terbaring di tempat tidur, menggoda, "Kamu pakai terlalu banyak kain." Ekspresi Gu Xuenian berubah, tampak agak tidak puas. "Apa yang kamu takutkan?" sahutnya, dengan lincah menempel di punggung Luofeng. "Kita bisa mandi bersama." Dia melanjutkan dengan bercanda, "Apa kamu lupa bahwa operasi itu membuatmu mundur berkali-kali? Tapi itu, kakak senior ketujuh, terjadi saat kita masih muda. Sekarang kita sudah dewasa. Seharusnya kita tidak lagi terikat pada batasan." Mendengar pernyataan berani itu, Gu Xuenian dengan percaya diri menambahkan, "Jarak antara kita bisa dipersempit tak terhingga. Bahkan, bisa saja sama sekali tidak ada jarak." Kata-katanya begitu menggugah, sehingga Luofeng terdiam, terperangah, tidak tahu bagaimana merespons. Beberapa detik kemudian, Luofeng melambaikan tangannya lagi. Tidak, kamu membuat lelucon seperti itu sekali lagi. Ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Mohon maafkan saya." Gu Xuenian tidak berdaya melihat reaksi Luofeng. Sangat tidak puas, dia berkata dengan arogan, Oke. Saya pikir kamu hanya tidak menyukainya. Saya tidak suka itu jika kamu tidak menyukainya. Tapi Xiao Feng, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani memiliki hubungan yang tidak pantas dengan 6 kakak perempuan senior lainnya di belakangku, aku akan menjadikanmu anggota partai. Perkataan kasar itu membuat Luofeng takut dan segera menutupi adik laki-lakinya. Jangan khawatir, kalian semua adalah kakak perempuanku. Aku tidak punya pikiran berantakan seperti itu. Setelah melihat Luofeng berkata dengan tulus, Gu Xuenian akhirnya menyerah. Oke, aku lapar. Kamu ikut aku keluar untuk makan malam. Aku akan ganti baju. Kita akan bertemu di pintu. Xuenian membuka pintu dan keluar. Pria berambut perak itu muncul lagi. Tuan muda sangat beruntung. Mengapa Anda tidak mencicipi makanan lezat yang diantar ke pintu Anda? Wajah Luofeng langsung berubah menjadi dingin. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena Anda memanggil saya Tuan Muda. Pergilah dan lakukan sesuatu untuk saya. Ketika dia mendengar perintah itu, pria berambut perak itu membuang sikap sinisnya dan memberi hormat kepada Luofeng. Keluarga Li sangat ceria pada siang hari itu. Saya menyuruhnya mencoba mencari tahu rincian tentang keluarga Li. Pasti akan ada sesuatu di balik kebahagiaan mereka. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sport mewah melintas di depan Gu Xuenian dan Luofeng. Gu Xuenian bertanya pada Luofeng apa yang ingin dia makan.
Luo Feng memikirkan jawabannya. Kali ini, dia sedang makan malam dengan kakak perempuannya, dan Luo Feng juga memperhatikan ada mobil yang mengikutinya. Sepertinya perjalanan ini akan menjadi merepotkan, dan dia harus berhati-hati. Karena Luo Feng tidak keberatan, Gu Xuanyan membawanya ke restoran dengan 4 kamar untuk makan bubur. Gu Xuanyan jelas merupakan pelanggan reguler di sini dan dikenal begitu dia masuk. Pelayan dengan hangat menyapa Nona Gu. Ketika dia hendak memasuki kamar, Luo Feng berhenti. Dia memberitahu Gu Xuanyan, "Kakak senior, aku akan ke kamar mandi dan aku akan segera kembali." Ketika dia sampai di kamar mandi, Luo Feng membuka teleponnya dan itu adalah seorang pria berambut perak dengan sebuah pesan. Dia memenuhi instruksi tuan muda dan memberikan informasi tentang keluarga Li. Setelah mencerna informasi tersebut, Luo Feng hanya bisa terdiam sejenak. Tidak pernah terbersit di benaknya bahwa keluarga Li memiliki ambisi sebesar itu. Sementara ia mulai mempertimbangkan untuk mencari kembali kakak perempuannya, percakapan tak biasa terdengar dari sebelahnya. "Bos, tolong izinkan saya pergi." Di dalam ruangan, seorang gadis muda dikelilingi oleh 3 pria. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Saya hanya seorang mahasiswa paruh waktu. Saya tidak menginginkan gaji." Bos Liu dengan sorot mata yang tak menentu berkata, "Xiao Tang, aku juga memikirkanmu. Kamu tetap menginginkannya. Jika kamu belum menikah, sebaiknya kamu tetap bersamaku dan kamu tidak perlu bekerja keras lagi." Melihat Bos Liu semakin mendekat, Xiao Tang berteriak ketakutan, "Tapi Anda sudah memiliki pasangan." Wanita itu semakin ketakutan pada Bos Liu, semakin gigih dia berusaha untuk melawan. "Jangan khawatir tentang istri saya, dia tidak akan mencarimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Semakin Bos Liu berbicara, semakin gelap matanya. Dengan kerasnya dia berkata, "Tolong lepaskan aku." Bos Liu tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Gadis kecil ini masih begitu polos. Sepertinya dia butuh pelajaran. "Kalian berdua temukan kamar VIP yang kosong dan suruh dia masuk ke sana. Aku akan memberinya pelajaran." Mereka berdua hanya bisa menjawab, "Iya." Ketika Bos Liu hendak membawa gadis tersebut. Saat itu, Luo Feng muncul dengan senyuman nakal yang mengundang tawa. Seakan-akan dia baru saja menemukan sesuatu yang sangat menggelitik. Bos Liu yang terkejut segera menoleh dan bertanya dengan bingung, siapakah orang itu yang berakting luwes demikian. Namun, aktingku yang buruk membuatku tak bisa menahan tawa. "Hahaha. Mengingat kalian telah menempuh perjalanan jauh dari luar, kini saatnya memberi kalian kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian." Lin Feng berkata sambil menggosok pergelangan tangannya, bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Bos Liu berusaha tampil tenang, meskipun ekspresinya menunjukkan kebingungan yang jelas. Dengan nada kaku, ia bertanya, "Maaf, bisa tolong jelaskan apa yang kamu maksud?" Luo Feng tidak mau membuang waktu dan segera mengeluarkan ponselnya. Di layar, tercantum informasi tentang 3 individu yang diduga sebagai target Li Jiajing. Sebuah strategi amnesia kolektif yang tampaknya diciptakan oleh Li Jiajing. "Kalian tahu, tidak ada gunanya berpura-pura lagi," kata Luo Feng menatap tajam ke arah mereka. Ketiga sosok itu menghentikan sandiwara mereka. Di momen ini, tak ada gunanya mengucapkan kata-kata lagi. Kematian sudah menunggu. Luo Feng menyeringai sambil mengunci pintu. Tak terpikir untuk melarikan diri seperti yang mereka lakukan. "Aku bukan seperti kalian," katanya tegas. Bos Liu bisa saja terpicu emosinya karena kata-katanya. Luo Feng berdiri menghadapi 3 orang yang semakin mendekat, siap menghadapi konfrontasi. Luo Feng melesat dengan gesit, melompati kepala ketiga sosok itu. Mereka tertegun, tak percaya dengan kecepatan gerakannya. Bagaimana dia bisa begitu tangkas? Pikir mereka. Begitu menyadari keberadaan Luo Feng, ia telah mendarat dengan mulus di belakang mereka, lalu berbalik dengan epiknya, seolah menari dalam keheningan malam. Dengan senyuman licik terukir di wajahnya. Orang-orang ini tampaknya bukan ancaman bagi Luo Feng. Luo Feng dengan tenang bangkit dari tanah, menggunakan satu tangan untuk menggenggam dan menendang lawannya dan terlempar jauh. Meskipun tampak mengesankan, sebenarnya ini adalah tindakan yang penuh perhitungan. Dia hanya berniat untuk mengelak dan mencari celah untuk melarikan diri. Sebelum mereka pergi, Luo Feng meraih kepala Bos Liu dengan cepat. Dia segera merasakan penyesalan di dalam hatinya. Tetapi apakah sudah terlambat? Dengan gerakan kasar, dia menggerakkan kepala Bos Liu seperti sedang memainkan terapis.
menyusul serangkaian pukulan yang mengejutkan. Teriakan terdengar ketika bosnya diatasi dengan mudah. Kedua pembunuh lainnya menjadi panik, kesal karena informasi mereka salah. Orang ini bukanlah mangsa mudah. Dia seperti babi yang berubah menjadi harimau. Bagaimana Luo Feng bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Namun, sebelum mereka dapat melarikan diri, sesosok kilatan misterius muncul di belakang mereka. "Jangan pergi. Mari bermain denganku sebentar," desisnya dengan suara menggema yang memenuhi udara. Mereka berdua terlempar jauh dengan begitu harmonis dalam menyelesaikan duet trapeze. Keberanian dan keahlian Luo Feng sungguh menawan hati gadis itu. Dengan semangat, dia melangkah maju. Wanita cantik itu mengatakan, "Kamu luar biasa, terima kasih," sambil sedikit tersipu dan wajahnya memerah. Namun, pria itu bersikap sangat dingin. Ketika tatapannya beradu dengan Luo Feng, gadis itu merasa panik. Mengapa dia menatapku seperti itu? Dalam sekejap, Luo Feng meraih rambutnya, dan rasa sakit yang mendadak membuat gadis itu terpaksa menegakkan kepalanya dan menjerit. Gadis itu terjatuh setelah Luo Feng menjentikan jarinya dengan tegas. Dengan nada dingin, ia menatapnya dan berkata, "Kau pikir aku hanya mengandalkan informasi tentang si pembunuh? Untuk menghindari buang-buang waktu, aku akan langsung memberimu data di ponselku." Dia menambahkan, "Orang-orang dari keluarga Li seharusnya ada di dekat sini untuk merespons. Jadi, ayo, tunjukkan jalan padaku secepatnya. Kalau tidak, aku tidak ragu untuk mempermalukanmu di sini." Gadis itu bergetar dalam ketidakpastian. Hanya bisa berharap agar semuanya berjalan baik-baik saja. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Li Haoran tengah terlibat perbincangan dengan seorang pembunuh lain di area parkir bawah tanah milik Tuan Li. "Kau sebaiknya tidak muncul di sini," ucapnya dengan nada tegas. "Jika ada yang tidak beres, kita tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada Tuan Li dan sang bos." Suasana di sekitar mereka menegang. Jelas bahwa langkah yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Li Haoran tidak peduli apa yang dia takuti. Bagaimana pecundang itu bisa mengalahkanmu? Dia mengandalkan dukungan keluargaku untuk mempermalukanku lagi. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dua sosok muncul di tempat parkir bawah tanah. Li Haoran merasa sangat senang ketika melihatnya. Dia yakin bahwa pembunuhlah yang telah berhasil membawa Luo Feng. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya, tetapi tiba-tiba tangan kuat ayahnya menahannya. Dengan ekspresi bingung, Li Haoran hendak bertanya, namun sebelum dia bisa bereaksi, si pembunuh menatapnya dengan serius. Tidak seperti kecerobohan Li Haoran, ekspresi si pembunuh sangat tegas. Sambil tersenyum, Luo Feng berkata, "Perlindunganku sudah tidak diperlukan lagi. Saya malah bertemu dengan anak buah nakal dari keluarga Li lagi. Orang-orang lemah yang Anda kirim ke sini sejujurnya lebih cocok untuk dipanaskan." Melihat Luo Feng dengan berani mengejek majikannya di depannya, si pembunuh tiba-tiba merasa sangat terhina dan langsung meninju ke arahnya begitu Anda selesai berbicara. Namun, dengan kecerdikan yang dimilikinya, Luo Feng berhasil menghindari pukulan itu dengan berbalik sedikit ke samping. Setelah melirik sekelilingnya, dia merogoh saku dan menarik keluar sebilah pisau kecil. Dengan suara tajam, dia menatap ke arahnya dan bertanya, "Apakah ini punyamu? Sepertinya seharusnya kau yang memiliki ini. Ketika kita mengambil sesuatu, lebih baik kita mengembalikannya kepada pemiliknya dengan memakai pisaunya di dada." Pembunuhnya tidak akan pernah menyangka hal ini terjadi. Luo Feng bergerak dengan kecepatan kilat, mencabut pisau kecilnya sendiri. Dengan sekali tusukan, pusat gravitasinya goyah dan dia rebah ke tanah. Ketika dia berusaha bangkit untuk melawan, Luo Feng dengan tegas menekannya, "Jangan mencoba bergerak. Jika kau melawan lagi, kau akan segera mati." Dia berhasil melewati semua hambatan. Pembunuh Luo Feng menatap Li Haoran dengan tatapan penuh ketakutan hingga kulit kepala Li Haoran merinding. Lin Feng tersenyum dan memberikan peringatan, "Mengapa kau memberi peringatan padaku?" Di mata Li Haoran, Luo Feng mirip dengan iblis. Namun, Luo Feng tidak peduli. Apa yang ada di pikirannya? "Kau! Aku tahu kau takut, namun jangan takut akan rasa sakit. Itu hal yang wajar. Tariklah napas dalam-dalam." Jeritan Li Haoran bergema di seluruh ruang bawah tanah. Mereka menunggu hingga Luo Feng selesai membersihkan semuanya. Ketika kembali ke ruang makan, Gu Xuanyan telah lama selesai makan dan berkata dengan suara tidak puas, "Kenapa kamu menghabiskan waktu begitu lama di luar sana? Atau mungkin kamu bertemu dengan seorang gadis?" Kakak senior ketujuh hanya merasa kebingungan. Cepat makan, Luo Feng tidak memiliki pikiran untuk memberitahu Gu Xuanyan tentang pembunuh keluarga Li
Dan Gu Xuenian juga tidak berpikir terlalu jauh. Keduanya menikmati waktu makan yang menyenangkan. Di tempat lain, Li Tiancheng menatap dengan penuh kebencian pada situasi tragis yang menyelimuti putranya. Para pembunuh tanpa pilihan berkata kepada Li Tiancheng, "Tuan Li, kami telah meremehkannya. Dia begitu kuat. Dia sungguh kuat." Mendengar omong kosong yang terlontar, Li Tiancheng hanya dapat berpikir, "Kalian ini para pembunuh yang senang menyungkurkan pedang mereka dengan darah. Apakah kalian benar-benar bercanda?" Apa yang dia katakan memang benar. Sesosok tubuh kekar masuk. Ada bekas luka panjang di atas mata kanannya. Para pembunuh langsung berlutut ketika melihat orang itu datang karena ini adalah bos mereka. "Saya pernah menjadi seorang pembunuh, dan dia menggunakan usia untuk menilai lawan-lawanannya. Ternyata, kepala keluarga Li juga seorang pembunuh. Bagaimana mungkin Li Tiancheng, yang terlahir dalam keadaan marah, mendengarkan saya sekarang? Saya akan menyelesaikan situasi tragis putranya sendiri, dan harus ada penjelasannya. Namun, orang yang terlibat tidak akan peduli." Tanpa sepengetahuan semua orang, Gu Xuenian membawa Luo Feng ke Universitas Kedokteran Longcheng keesokan paginya. Ia bertanya, "Kakak senior 7, mengapa kamu membawaku ke sini?" Gu Xuenian terlihat sangat enggan, tapi dia tetap membawa Luo Feng ke sana. "Bukan karena kamu, tetapi karena kakak perempuan kedua." Luo Feng sangat senang mendengar ini. Perilaku aneh Gu Xuenian terlihat seketika. Dia mencubit telinga Luo Feng dan bertanya, "Mengapa kamu merasa senang ingin bertemu dengannya?" Luo Feng dengan cepat berdalih, "Tidak, aku hanya merasa cukup terkejut. Lagi pula, kakak perempuan kedua sudah sangat sibuk." Saat Luo Feng dan Gu Xuenian masuk ke ruang kelas besar, mereka melihat podium teronggok tanpa seorang pun di atasnya. Banyak siswa sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Sejenak kemudian, seorang guru naik ke atas panggung dan mengumumkan kelas berat Baihe dari Baikao Hall. Ketika dia sampai di podium, dia melihat seorang lelaki tua berambut pirang yang berjalan perlahan ke atas panggung, dikawal oleh beberapa pengawal yang dingin keturunannya untuk mewariskan keterampilan pengobatan tradisional. "Jadi demi budaya, saya mengambil keputusan yang bertentangan dengan nenek moyang saya," katanya dengan tegas. "Saya telah merekam segala pengetahuan yang saya peroleh dalam hidup saya ke dalam sebuah buku. Dan saya menjualnya hanya kepada satu orang, yang saya terima sebagai murid tertutup saya. Buku itu berjudul Rumah Harta Karun Segala Penyakit dalam Pengobatan Tradisional." Para siswa di bawah sangat bersemangat. Inilah yang telah dipelajari Guru Qin dalam hidupnya. "Jika saya bisa belajar, saya pasti akan menjadi pemimpin di bidang pengobatan," kata seorang siswa. Beberapa siswa dari keluarga kaya bahkan menawari saya jutaan dolar hanya untuk menjadi murid dekat Guru Qin. Dengan senyum tipis, Tuan Qin mengelus janggutnya. Apakah dia ingin menaikkan tawaran lebih tinggi? Situasi di depannya jelas memuaskan. Di tengah suasana itu, Luo Feng mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Qin, mengapa buku ini terlihat seperti dituliskan oleh saya? Aku masih kecil, dan aku dipaksa oleh kakak perempuan kedua." Reaksi terkejut terpancar dari semua orang saat mereka mendengar kata-kata Luo Feng. Apakah orang ini serius? Master Baihe, yang terkenal dalam mengambil pembelajaran seumur hidupnya, mengadopsi orang ini sebagai anak angkat ketika dia masih kecil dari kantor kecil Murong. Awalnya, bukunya ditujukan untuk mendapatkan uang untuk bepergian. Tetapi, seorang individu keluar untuk membongkar semuanya. Dia langsung panik. Untuk menstabilkan citranya, dia berteriak, "Siapa kamu? Kamu keluar dan membuat kebohongan. Satpam, cepat usir dia keluar. Kita lihat siapa yang berani berbicara." Tiba-tiba, Murong Xiaoxiao muncul di samping Luo Feng dan meraih lengannya. Tuan Baihe terkejut ketika melihat bahwa yang datang adalah Murong Xiaoxiao. Dia takut dan jatuh ke tanah, tidak berani menghadapinya. Reaksi para siswa di antara penonton sangat berbeda. Murong Xiaoxiao, sebuah sosok seperti Dewi, telah muncul. Apakah anak laki-laki ini di tengah semuanya? Luo Feng tidak memperhatikan orang lain di sekitarnya dan dengan penuh semangat bertanya, "Kakak senior kedua, apa yang membawamu ke sini?" Murong Xiaoxiao menjawab dengan senyum licik, "Kenapa Xiao Feng? Apakah kamu tidak ingin melihatku? Anak yang baik ini turun dari gunung tanpa memberitahuku terlebih dahulu." Dia dengan diam-diam mendekati kakak senior ketujuh, yang kebetulan ada di sekitar baru-baru ini, dan memutuskan untuk mampir sebelumnya.
Luo Feng tidak menyangka bahwa ucapan ini justru akan membuat Gu Shui merasa tersinggung. Dia meraih tangan Luo Feng dengan cepat. Di sisi kiri dan kanan, dua dewi berseteru demi perhatian Luo Feng. Murong Xiaoxiao menatapnya penuh teka-teki dan mengajukan pertanyaan yang membuatnya terjepit. Luo Feng, mana yang lebih kamu sukai? Aku atau kakak perempuan ketujuh? Luo Feng, yang terjebak dalam ketegangan ini, merasa seolah-olah berada di antara dua api. Untungnya, Tuan Bai He keluar untuk menyelamatkan situasi hendak menyelinap pergi. Mengapa kita tidak berurusan dengan Tuan Qin dulu? Murong Xiaoxiao baru saja tersadar dari kata-kata itu. Dengan tegas, dia menghentikan langkah Qin Bai He, suaranya yang lembut namun penuh wibawa membuat situasi semakin tegang. Berhenti di sini Qin Bai He. Meski wajahmu terlihat imut, aku tidak akan mentolerir tindakanmu, katanya dengan nada tegas. Buku harta karun penyembuh ini ditulis oleh kakakku saat masih kecil. Sejak itu, aku menjadikannya sebagai barang berharga. Beraninya kau mencurinya dari tanganku? Ekspresi Qin Bai He berubah seketika. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi dalam sekejap dia menyadari bahwa tindakannya itu sangat salah. Aku mengerti, aku memang keliru, ujarnya dengan suara menyesal. Namun, bagaimana mungkin Murong Xiaoxiao begitu saja memaafkan Qin Bai He hanya karena percakapan ringan dengan pria di sampingnya? Qing Tan telah mengirimkan pesan ke seluruh rumah sakit, melarang mereka untuk mempekerjakan Qin Bai He. Jika ada yang berani menyalahi aturan, dia mengancam akan datang dengan kacamata besarnya dan menulis menunggu Tuan Murong hingga urusan Murong Xiaoxiao selesai. Murong Xiaoxiao berbalik setelah menyelesaikan urusan. Ekspresinya tampak terkejut. Kak, apa yang kau lakukan? Tanya Gu Xuenian dengan wajah penuh kebingungan. Dalam 6 kata, ketegangan antara mereka kembali membara. Aku berjanji Xiao Feng akan tinggal bersamaku, kata Luo Feng, menegaskan posisinya. Kau tidak bisa mengendalikanku saat aku sendiri. Dengan satu tarikan napas, Luo Feng melesat jauh. Ketika dia menyadari kedua kakak perempuan itu belum mengikutinya, dia berhenti sejenak. Menghela napas berat, tekanan yang diberikan oleh dua saudari itu terasa sangat menyesakan. Secara kebetulan, saat itu beberapa teman lama muncul di belakang Luo Feng. Di antara mereka, bosnya adalah orang yang ingin menghabisinya. Dengan menggenggam tinjunya erat-erat, sang bos mengucapkan kata-kata tegas. Jika ada yang bisa disalahkan dalam hal ini, maka itu adalah dirimu sendiri yang terlalu tajam. Kamu telah mengalahkan putra Li Tianchen, dan itu serius. Kini Li Tianchen ingin bertemu denganmu. Mari, ikutlah dengan kami. Jangan paksa kami untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Luo Feng tak menganggap situasi itu sebagai ancaman serius, sehingga ia bersikap santai. Bos pembunuh itu hanya mendengus. Kau yang memintanya. Dalam sekejap, Luo Feng dikelilingi dan terjebak dari segala arah. Tetapi gerakan Luo Feng begitu cepat, sehingga mereka bahkan tak sempat memberikan perlawanan yang berarti. Seolah-olah waktu berhenti sejenak dan Luo Feng masih bisa santai. Bos pembunuh juga bertanya-tanya mengapa dia hanya menghindari dan tidak melawan. Dia mencoba melarikan diri. Dia begitu kejam dalam serangannya hari itu. Hanya Luo Feng yang tahu di dalam hatinya bahwa tuannya telah memperingatkan dia untuk menyelamatkan Pegunungan Hijau. Saat menghadapi pertempuran yang tidak pasti, yang lebih penting adalah melarikan diri. Akhirnya, Luo Feng menemukan terobosan, menghilang dalam sekejap dan menampar orang di depannya. Dia tidak bisa melawan dan membiarkan Luo Feng lolos dengan lancar. Luo Feng memiliki alasan tersendiri untuk melarikan diri setelah menjadi orang kedua di organisasi pembunuh tersebut. Saat dia mendengar perintah untuk lari dan mengambil alih, dia mulai turun namun berhenti ketika teringat bahwa dia perlu mencari Gu Xuenian. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, keinginannya untuk melihat apakah Gu Xuenian bisa melarikan diri membuatnya terhenti. Bagaimana dia bisa melarikan diri jika keluarga Gu adalah pendukungnya dan akan dihancurkan? Luo Feng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, menoleh dan berkata dengan dingin, "Kamu punya nyali. Tolong ucapkan kalimat itu lagi, karena bos tidak peduli dengan ancaman Luo Feng. Ketika orang kedua ada di sana, aku berkata bahwa orang kedua akan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, hanya untuk melihat Luo Feng berubah menjadi garang dan terbang ke arah orang kedua. Namun, setelah mengucapkan 2 kata, Luo Feng meninju dia di wajahnya dan menelan semua kata-katanya. Pukulannya begitu kuat hingga langsung mengenai wajah orang kedua di ruangan itu.
Seluruh anggota organisasi pembunuh terpaku, terperangah oleh apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, situasi yang tenang berubah menjadi seram. Bahkan pemimpin kelompok yang terkenal dingin dan terencana pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Betapa tidak, dia telah melihat orang kedua di bawahnya terjatuh dengan satu sambaran tangan yang penuh kekuatan. Keterlaluan! Keberanian orang ini untuk melawan begitu terang-terangan adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Kesedihan layaknya bayangan bagi rekan-rekannya yang seharusnya mempersiapkan langkah berikut. Suasana tegang mulai merambat, menimbulkan kepanikan. Bukannya menangkapnya hidup-hidup seperti yang diinginkan, pemimpin itu seketika mengubah rencananya. Merasakan ancaman di depannya, dia segera menarik pelatuk tanpa ragu. Dalam kegelapan malam, segalanya berbalik, seolah tak ada rencana yang memang sudah mereka susun. Keadaan berantakan, dan mereka menyadari bahwa sekarang adalah saat terburuk untuk berhadapan dengan seseorang yang tak mereka kenal potensi sebenarnya. Di hadapan ancaman pembunuh yang semakin mendekat, Luo Feng mengekang gerakannya dan menutup matanya. Tiba-tiba, ia memperlihatkan senyum misterius sebelum melepaskan serangan dahsyat yang membuat para pembunuh terkejut. Dalam sekejap, mereka jatuh bergelimpangan, tak mampu menandingi kekuatan Luo Feng. Tersisa hanya bos pembunuh yang ketakutan, harus menyaksikan bagaimana Luo Feng mengalahkan semua musuh dengan 3 pukulan dan 2 tendangan mematikan. Tak ada yang sanggup menandingi kepiawaian Luo Feng dalam pertempuran seperti ini. Dalam hal ini, Luo Feng tidak bisa dibiarkan hidup, jika tidak maka akan menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan baginya. Untuk menghindari ancaman bagi dirinya sendiri, bos pembunuh itu mengeluarkan senjatanya. Setelah mengeluarkannya, dia langsung menembak. Ada suara tembakan dan peluru beterbangan. Wajar jika Luo Feng mengetahui bahwa tidak mudah menghindar dari peluru itu dan hanya memilih untuk melawan. Bos pembunuh akhirnya merasa lega. Selama pelurunya mengenai, itu akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat Luo Feng, dia hanyalah tubuh manusia. Tapi detik berikutnya, bos pembunuh itu dipenuhi ketakutan karena Luo Feng yang tertembak baik-baik saja. Dia berlari ke arahku seperti orang normal, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga dia tidak sempat bereaksi. Pukulan sederhana mengenai muka bos pembunuh. Semua pembunuh telah ditangani, tetapi masalah ini belum selesai karena Luo Feng berada dalam keadaan yang sangat aneh. Tubuhnya ditutupi dengan garis-garis aneh dan memancarkan aura yang menakutkan. Xiao Feng kebetulan bertemu Luo Feng dan melihat kondisi Luo Feng. Dia berkata, "Ini buruk." Xiao Feng kemudian mengeluarkan jarum peraknya, jarum yang kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Mereka tidak tahu bahwa Murong Xiaoxiao memegang jarum perak di tangannya dan juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Jarum itu jatuh ke tubuh Luo Feng satu persatu. Bahkan pelurunya tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Tiba-tiba, Luo Feng jatuh ke tanah dengan sadis. Ketika Gu Xuanyan menyaksikan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa keheranan. Apa yang terjadi dengan Xiao Feng? Pria berambut perak di atap gedung tidak jauh dari situ menggerakkan orang ini. Dengan mempertimbangkan semuanya, dia secara resmi menyembuhkan Luo Feng. Pria berambut perak itu berbalik dan pergi. Setelah kejadian tersebut, Luo Feng dibawa kembali ke keluarga Gu oleh kedua kakak perempuannya. Gu Xuanyan, penuh kecemasan, bertanya pada Xiao Feng mengapa dia selalu kehilangan kendali emosinya. Gu Xuanyan terkejut. Keturunan apa yang dimiliki oleh Xiao Feng yang memiliki kekuatan darah seperti kakak perempuannya? Hanya Tuan kita yang tahu bahwa bakat Xiao Feng sangat langka. 7 rahasianya adalah Da Cheng. Tetapi, sang guru menanamkan dalam dirinya konsep bahwa dia sangat lemah karena dia takut akan kehilangan kendali dan meledak. Baru kemudian, Gu Xuanyan menyadari bahwa Luo Feng tiba-tiba muncul di Longcheng karena suatu alasan. Murong Xiaoxiao dengan tegas menjawab bahwa tuanlah yang menghubunginya dan memintanya untuk menjaga Luo Feng segera setelah dia tiba di sana. Saat berbicara tentang kakak perempuan senior ini, dia menjadi marah. Keluarga Li Xialan itu benar-benar menyakiti Xiao Feng seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Luo Feng yang sedang koma melihat pemandangan yang sangat familiar itu lagi. "Kamu terlalu lemah dan tidak layak menjadi anak kami," kata ayahnya. "Ibu tidak berkata apa-apa. Itu karena kamu sangat lemah dan tidak kompeten, sehingga ayahmu tidak mencintainya," tambahnya. Kemudian mereka berdua berbalik dan pergi.
Luo Feng terbangun dari mimpinya dan tanpa sadar merasakan seperti kehilangan matanya. Mengapa aku begitu lemah? Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Pria berambut perak itu muncul dan menanggapi. Lin Feng, nasibmu adalah penuh dengan duri. Tuan muda Luo Feng belum pulih dari mimpinya. Dia merasa terombang-ambing. Pria berambut perak itu kemudian bertanya kepadanya, apakah dia adalah yang paling tidak berbakat di antara keturunan pria itu? Sambil menegaskan bahwa saudara-saudaranya sangat buruk. Mendengar apa yang dia katakan, Luo Feng tampak sedikit tertekan. Pergilah, aku tidak mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan tuan dan saudara perempuanku, katanya. Namun pria berambut perak itu berkata, berhentilah menipu dirimu sendiri. Inilah keinginan sebenarnya di hatimu, Luo Feng. Keinginan sejati di hatinya membuat Luo Feng terpesona. Kalimat selanjutnya membuatnya bersemangat. Itu untuk membuktikan kepada ayah dan ibumu bahwa kamu tidak sia-sia, bahwa kamu kuat, serta mendapatkan perhatian mereka. Dia menjadi sedikit marah dan mengambil bantal di tempat tidur dan menghancurkannya. Diam! Gu Xuenian telah memperhatikan gerakan Luo Feng di pintu dan bertanya pada Luo Feng, ada apa denganmu? Apakah kamu mendapat serangan lagi? Setiap kata penuh kekhawatiran. Gerakan pria berambut perak itu dengan cepat menghilang dalam sekejap. Kakak senior dan kembali ke penampilannya yang tersenyum. Kakak senior ketujuh, kamu belum tidur. Hati-hati, kamu mungkin mendapat garis-garis di sudut mata karena gemetar di wajahmu. Gu Xuenian sangat tertekan sehingga dia melangkah maju. Kamu terluka parah. Bolehkah aku tidur denganmu? Luo Feng berkata bahwa dia baik-baik saja. Gu Xuenian tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia mendorong Luo Feng ke tempat tidur. Tindakan ambigu ini membuat Luo Feng tidak bisa bereaksi. Dan kemudian, Gu Xuenian juga berbaring. Khawatir akan cedera Luo Feng, Gu Xuenian memerintahkan agar dia beristirahat dengan tenang, sementara dia berbaring miring dan mendampinginya. Pengalaman pertama Luo Feng dengan pembersih wajah ini benar-benar mengubah cara ia melihat perawatan kulit. Di tempat lain, Li Jia dan Li Tiancheng dikagetkan oleh berita yang mengejutkan. Para pembunuh yang seharusnya menyerang keluarga Gu telah semua kalah. Mendesak wajah Li Jia menjadi kusut. Dengan ekspresi tanpa daya dan amarah yang menyala, dia tak dapat menahan kemarahan yang memuncak. Pintu Li Jia tiba-tiba dihantam hingga terbuka dengan kekuatan yang luar biasa, membuat keduanya terpental ke lantai dengan gemuruh. Sebelum Li Tiancheng sempat melontarkan reaksi apapun, 4 orang mencoba masuk, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ternyata, keempat individu ini adalah anggota elit dari Kamar Dagang Kota Naga. Li Tiancheng terdiam sejenak, merasakan tegangnya momen tersebut, dan kemudian dengan hati-hati berkata pada keempat senior tersebut, "Kenapa kau berada di sini?" Sebelum keempatnya sempat merespons, sebuah suara merendahkan. "Kalian adalah orang yang tidak tahu akan rasa terima kasih. Kalian telah terus-menerus menyakiti adik laki-lakiku. Apakah kalian mengira aku hanya sebuah objek tanpa suara?" Tatapan matanya cukup untuk menunjukkan ketegasannya. Li Tiancheng mencoba melihat samar-samar. Apakah orang yang berada di sana adalah Gu Xuenian? "Kami adalah keluarga Murong dari Bai Caotang di ibu kota kekaisaran," ucap Murong Xiaoxiao dengan bangga. Ketika Li Tiancheng mendengar nama sejatinya, ia tak bisa lagi menyembunyikan emosinya. "Ternyata kau adalah Murong Xiaoxiao," ucapnya terbata-bata. Namun, faktanya, Li Tiancheng juga telah menyakiti dia. Jika mereka mengetahui tentang hubungan antara Murong Xiaoxiao dan Luo Feng, mungkin mereka tidak akan mengambil keputusan untuk menyakitinya. Namun saat ini, apakah mereka sadar atau tidak ada yang penting. Dari Kamar Dagang Kota Naga, ia tak segan-segan angkat bicara. "Li Tiancheng, kau telah mengkhianati perusahaan Kota Naga kami. Mulai saat ini, kami akan memblokir semua akses perusahaan Anda sepenuhnya." Mendengar itu, Li Tiancheng merasa seperti terkena petir. Kekayaan keluarganya yang telah ia banting tulang untuk membangun lenyap dalam sekejap. Kenapa ini terjadi? Batinnya. Saat Li Tiancheng terpuruk, Murong Xiaosheng tak lagi menunjukkan rasa simpati. Baginya, Li Tiancheng harus menanggung akibat perbuatannya. Ketika Murong Xiaoxiao pergi dengan langkah mantap, yang lainnya mengikuti dengan semangat, meninggalkan Li Tiancheng sendirian tanpa belas kasihan. Dalam keheningan, ia menyalahkan segala-galanya pada Luo Feng. "Engkau telah merusak segalanya bagiku. Kau akan membayar dengan darahmu."
Saat ini, sosok lain telah menyelinap ke dalam keluarga Li. Pria itu menampakkan senyuman kemenangan dan meramalkan, Tuan Li akan merasa sakit hati dan menderita penyakit ginjal jika terus merasa marah seperti ini. Li Tiancheng, yang bingung karena belum pernah melihat orang ini, menyambutnya dengan waspada. Ternyata pria itu berasal dari keluarga Chu. Dengan angkuh, dia meluruskan kerah bajunya sebelum menghadap langsung pada Li Tiancheng. "Jika Anda ingin menangani masalah Luo Feng, saya bisa membantu Anda," ujarnya sambil melemparkan sesuatu ke arah Li Tiancheng. Li Tiancheng terkejut melihat bahwa itu adalah flash disk. Pria misterius itu tersenyum dingin, lalu berkata, "Ini adalah alat untuk menyingkirkan Luo Feng." Berita tentang keluarga Li yang diusir dari kamar dagang dan menghilang sepenuhnya di Longcheng menyebabkan diskusi meriah di kalangan warga. Namun, orang yang terlibat, Luo Feng, tidak mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba, dia bangun dari tempat tidur dan merengek. Pagi ini terasa begitu indah. Aku tidak sabar untuk melangkah keluar dan menghadapi hari ini. Tapi saat ia mencoba membuka pintu, dia terkejut menemukan kedua kakak perempuan sudah berdiri di sana. Kakak perempuan ketujuh membawa sarapan, sementara kakak perempuan kedua membawa sup obat. Mereka memberinya sarapan sambil memastikan dia minum obatnya. Persis seperti yang biasa mereka lakukan untuk Murong. Setelah menyelesaikan sarapan, Luo Feng berpikir dia bisa istirahat. Namun tanpa kata-kata kedua, kakak perempuan mengumumkan bahwa dia tidak diperbolehkan keluar dan harus istirahat selama seminggu. Wajah Luo Feng merosot ke bidang gelap, namun melihat ekspresi kedua kakak perempuan itu, dia tak berani menolak atau setuju. Murong Xiaoxiao melihat Luo Feng berusaha bangkit dan mendorongnya kembali ke tempat tidur. "Xiao Feng, lukamu belum sembuh. Kamu harus mendengarkan kakak perempuan ketujuh dan kakak perempuan kedua," katanya tegas. Tanpa ampun, dia dikurung oleh kakak senior kedua yang menekannya ke tempat tidur. "Saya baik-baik saja. Biarkan saya berolahraga. Saya merasa tidak nyaman sama sekali," balas Luo Feng dengan cepat. Namun senyum lembut dari kakak kedua tersebut membuatnya tunduk. Kebetulan Gu Xuenian juga ikut campur. "Ngobrol saja dengan kami berdua di sini untuk menghilangkan kebosananmu karena tahun-tahun terakhirmu di gunung," goda mereka. Akhirnya, untuk mencegah Luo Feng melarikan diri, mereka langsung menyegelnya dengan satu kaki putih besar. Luo Feng hanya bisa merasakan tekanan yang hebat. "Ini terlalu besar," keluhnya. Saat itu, tanpa diduga Murong Xiaoxiao menerima panggilan di ponselnya. Dengan ekspresi penasaran, dia menjawab, ternyata panggilan itu berasal dari Qing Tan. "Kenapa kamu menelepon pagi-pagi sekali?" tanyanya heran. Saat mendengar jawaban Qing Tan, ekspresi wajah Murong Xiaoxiao berubah drastis. Dengan cepat dia berkata melalui telepon, "Saya tahu." Dan dengan tergesa-gesa berdiri, tanpa memedulikan Luo Feng yang hendak mengikuti, "Ada sesuatu yang harus aku urus. Biarkan kakak senior ketujuh yang mengawasimu." Ketika Murong Xiaoxiao pergi, Gu Xuenian meraih dagu Luo Feng dengan lembut mendekapnya. "Dia harus sibuk pagi-pagi sekali," gumam Gu Xuenian. Namun, dalam pikiran Luo Feng, yang sebenarnya dipikirkannya adalah bahwa mereka berdua benar-benar mengobrol dengan saya. Benar saja, segalanya berkembang seperti yang ditakuti oleh Luo Feng. Gu Xuenian mengangkat wajahnya dengan ekspresi dingin. "Luo Feng, jika kamu benar-benar sembuh, mengapa kamu tidak membuktikannya kepadaku secara pribadi?" ucapnya tajam. Tanpa sepengetahuan Luo Feng, kakak perempuan ketujuh tiba-tiba menubruknya. Terkejut, Luo Feng membungkus dirinya. "Aku belum pulih, aku masih perlu istirahat. Aku akan tidur. Selamat malam atau baik pagi," kata kakak perempuan kepada Luo Feng di sela kesadarannya. Kakak ketujuh hanya ingin memakanku yang tak berdaya. Si kecil bodoh yang tak mengerti pesona, pikirnya. "Kakak senior ketujuh, kamu benar-benar luar biasa. Aku hampir tidak bisa bernapas." Saat itu, pesan datang dari ponsel keduanya pada saat yang bersamaan. Dan itu adalah video yang diunggah oleh pengguna yang tidak dikenal. Situasi yang sama terjadi pada Gu Xuenian, dan ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Karena tak sabar, Gu Xuenian menjawab teleponnya, namun apa yang dilihatnya kemudian membuatnya tanpa sadar melepaskan jemarinya dan membiarkan teleponnya jatuh ke lantai. Luo Feng kaget saat melihatnya. Bagaimana mungkin kakak senior keenamnya sudah mati? Saat itu, dua kapal sedang bersandar di pelabuhan Longcheng. Seseorang diikat tangannya dan terhuyung-huyung di tanah. "Apakah Anda masih berpura-pura mati?"
Tangannya terikat di belakang punggungnya, dan tubuhnya yang lemah tidak tampak mengancam. Menghadapi godaan dari pria Cu-Sing, dia masih tidak bereaksi, seakan dia benar-benar mati. Dia hanya berpura-pura mati, dan saat Cu-Sing mendekat, dia berkata, "Shen Big Star, kamu memang cukup kuat." Tidak sia-sia manajemen puncak telah menyia-nyiakan setengah dari kemampuannya. Pria itu baru saja menangkapnya hidup-hidup. Pria itu berkata, "Jika aku memiliki salah satu dari 7 seni rahasia yang legendaris, aku akan memiliki keterampilan seperti itu. Jika saya berhasil memaksa semua teman sekelasmu untuk memaksa keluar 7 seni rahasia dari mulut mereka," wanita itu masih terbaring di tanah, tetap tak bergerak dengan tubuh yang lembut. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Pria Cu-Sing terus mengoceh. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Mengapa harus saya yang menemukan mereka semuanya?" Semakin bangga dia. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Bajingan kecil bernama Luo Feng tampaknya disayangi oleh kalian semua. Namun, pria Cu-Sing tidak menyangka bahwa suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tegang ketika terdengar suara dari wanita itu. Dia merasakan tekanan yang luar biasa dan menyadari betapa menakutkannya orang di hadapannya. Dia mundur berulang kali hingga kembali ke dinding, yang juga menunjukkan bahwa Luo Feng memang sangat penting. Beberapa saat sebelum dia sadar kembali, baru pada saat itulah pria Cu-Sing ingat bahwa wanita di depannya telah diikat. Dia melangkah maju lagi, tapi wanita itu berkata, "Luo Feng sudah ada di sini. Apakah kamu pikir aku takut dengannya? Apakah kamu pikir dia akan menjadi pahlawan?" Anak itu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dan tanpa sadar bibirnya keluar darah. Tapi wanita itu tidak mampu menahan tendangan Lian Xiangxiu. Dia ditendang begitu keras hingga dia muntah darah. Dia melanjutkan dan berkata, "Tunggu saja dan lihat aku akan mematahkan semua tulang adik laki-lakimu satu persatu." Li Tiancheng di luar kabin mau tidak mau diam-diam menyesali ketika dia mendengar gerakan itu impulsif. Bahkan jika Shen Wan-Er dipukuli oleh pria itu dan memenjarakan Luo Feng. Kemudian jika Luo Feng terbunuh, bukankah orang-orang di sekitar Luo Feng akan membalas dendam padaku? Perkataan itu didengar oleh Chu Tianqi. Li Tiancheng berkata, "Saya menyesal." Chu Tianqi menjawab, "Sudah terlambat." Setelah memposting video, tidak ada jalan untuk kembali. Implikasinya adalah meskipun Chu Tianqi ingin berhenti sekarang, dia tidak akan melepaskannya. Tianqi pergi turun dari kapal sendirian. Dia berpikir dalam benaknya bahwa waktunya hampir habis dan Luo Feng seharusnya sudah tiba, tapi tepat setelah dia turun dari tangga. Dia menemukan sebuah tangan, meraih sepatunya, dan ada genangan darah. Dia mendongak dan menemukan bahwa Luo Feng telah tiba di suatu titik dan ada banyak mayat tergeletak di tanah. Dengan gerakan tersebut, Luo Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Chu Tianqi dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan ini membuat Chu Tianqi ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri, tidak ada gerakan sama sekali. Luo Feng memandang dengan tenang. Dengan suara keras, dia bertanya, "Di mana kakak perempuan keenamku berada?" Chu Tianqi, yang belum mengetahui situasinya, terkejut sehingga dia punya waktu untuk bertanya pada Luo Feng tentang 7 rahasia besar. "Di mana kakak perempuan keenamku berada?" tanya Luo Feng dengan keras lagi, membuat Chu Tianqi semakin bingung. Namun, sebelum Chu Tianqi dapat memberikan jawaban, sosok pria berambut perak tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan membuat Chu Tianqi berbalik dengan cepat. "Siapa kamu dan apa hubunganmu dengannya?" Sebelum Chu Tianqi bisa mendapatkan jawaban, dia menyadari identitas sebenarnya dari pria di belakangnya. Pria berambut perak itu tersenyum dingin. Energi ungu kehitaman melilit tubuh Chu Tianqi. "Haha, sudah kubilang biarkan kau mati dengan jelas." Dia tidak memberi kesempatan pada Chu Tianqi untuk berbicara omong kosong. Pria berambut perak itu melambaikan tangannya, dan kepala Chu Tianqi segera bergerak. Li Tiancheng, yang kebetulan turun dari perahu, melihat adegan pembunuhan Chu Tianqi. Sebagai seorang pembunuh, dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Metode orang di depannya terlalu aneh. Sekarang terlihat mustahil bagi Li Tiancheng untuk bertahan hidup, belum lagi dia berencana untuk membunuhnya. Luo Feng mengambil tindakan dan akhirnya laut menjadi tujuannya. Setelah berurusan dengan mereka, Luo Feng akhirnya menemukan kakak perempuannya. Luo Feng sangat bersemangat ketika dia melihat kakak senior ke-6 di kabin tempat kakak senior ke-6 berada.
Kakak senior keenam, kamu belum mati. Kemudian Luo Feng yang bersemangat bergegas maju dan memeluknya Shen Wan'er. Luo Feng berkata dengan gembira bahwa dia sudah lama tidak melihatnya. Setelah itu, Shen Wan'er dibawa ke rumah sakit rakyat Longcheng. Setelah Murong Xiaoxiao mendengarnya, dia bergegas, dan begitu dia memasuki bangsal, dia mendengar dua orang berteriak, "Kakak senior keenam dan kakak senior keenam, satu demi satu." Luo Feng langsung melompat ke pelukan Shen Wan'er. "Kakak senior keenam, jika kamu mati, aku tidak akan bisa hidup lagi." Luo Feng memegang bahu Shen Wan'er dan berkata, "Kakak keenam, untungnya kamu baik-baik saja." Shen Wan'er berkata tanpa daya, Oke, aku baik-baik saja bukan?" Memisahkan kedua orang itu, aku takut setengah mati. Kupikir kakak muda keenam benar-benar mati, jadi aku dengan tenang menarik kedua orang itu menjauh. Dia melompat seperti anak kecil, memasuki pelukan Shen Wan'er, "Adik perempuan, kamu membuatku takut sampai mati." Setelah berpelukan selama beberapa saat, Murong Xiaoxiao mengarahkan pertanyaannya kepada kakak muda keenam. "Apakah Anda pernah memiliki dendam dengan legging itu?" Shen Wan'er memutar otaknya dengan hati-hati. Industri hiburan tempat saya berada sebenarnya terlibat dalam banyak keluhan dan masalah. Tetapi seharusnya tidak terkait dengan legging itu. Luo Feng juga terlibat dalam pemikiran yang mendalam. Dia dengan jelas mengingat orang yang mengatakan bahwa dia menyia-nyiakan 7 keterampilan utama. Orang-orang ini seharusnya datang ke sini hanya untuk 7 keterampilan utama itu. Benar, mereka kuat, terorganisir, dan terencana dengan baik. Mereka ada di sini hanya untuk 7 keterampilan utama. Pada saat yang tepat, pintu bangsal terbuka oleh 2 tentara wanita yang penuh keberanian. Ketika pintu bangsal terbuka, semua orang di dalam terbelalak saat mereka melihat sosok permaisuri yang mempesona dengan rambut merah menyala. Tak lain dan tak bukan adalah kemuliaan tertinggi, sang juru bicara yang mendominasi dan tak terkalahkan permaisuri Bai Shuangfeng. Mata Gu Xuenian dan Murong Xiaoxiao berbinar-binar ketika melihat Bai Shuangfeng. Kesempatan untuk bertemu dengan kakak senior sangat langka, dan perasaan gembira campur haru pun menyelimuti hatinya. Saat Luo Feng diam-diam berkeringat, ia merasa ketakutan saat Bai Shuangfeng menatapnya dengan dingin. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia mendapat pukulan telak dari permaisuri. Rasa sakit yang membuat makan malam Luo Feng hampir terlempar. Tubuhnya terhempas mundur oleh kekuatan yang luar biasa. Di tengah kekacauan, Bai Shuangfeng maju dengan tegas, menggenggam pakaian Luo Feng dan menariknya ke atas. "Bocah, kau bahkan tidak menyapaku ketika turun dari gunung," ejek permaisuri dengan nada tegas. Luo Feng dengan lemah mencoba menjelaskan, "Kakak senior, aku tidak berani mengganggumu dengan begitu banyak hal yang terjadi." Adegan ini membuat Murong Xiaoxiao dan Gu Xuenian terkejut dan tak menyangka. Melihat situasinya, Shen Wan'er berkata, "Kakak senior, mengapa kamu punya waktu untuk datang dan menemuiku?" Bai Shuangfeng menurunkan Luo Feng dan membiarkannya jatuh ke tanah. "Karena Wan'er, penculikanmu melibatkan penari luar negeri. Saya akan menyelidikinya secara pribadi." Kemudian Bai Shuangfeng beraksi menendang Luo Feng. Dia menginjak Luo Feng dan hendak bangun. Luo Feng jatuh ke tanah lagi. "Haruskah kamu memberitahuku sesuatu dengan jujur?" Bai Shuangfeng meraih ponselnya dengan cepat, terkejut saat melihat panggilan dari seorang ahli top. Di layar ponsel, seorang pria berambut perak muncul dan memanggil tuan muda Luo Feng. Bai Shuangfeng langsung menoleh ke arah Luo Feng, menunggu penjelasan dari pria itu. Namun, Luo Feng terdiam. Karena dia tidak bisa berbicara dan tidak tahu siapa yang sedang dipanggil. Bai Shuangfeng mulai bertanya, apakah dia adalah seorang pengrajin luar negeri? Tetapi kemudian, ekspresi miring tak tertahankan muncul di wajahnya. Pada saat itu, bahkan Shen Wan'er yang terluka parah tidak bisa duduk diam. Ketiga kakak perempuan itu tampak cemas, menyadari bahwa ada kesalahpahaman yang besar. Luo Feng merasa tertekan karena situasi yang rumit ini, dan dia disuruh menjelaskan kepada kakak perempuan Bai secepat mungkin untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Luo Feng menoleh dan berkata dengan lembut, "Kakak, ini rahasiaku." Setelah mendengar ini, Bai Shuangfeng mengangkat kakinya.
Sebagai kakak perempuanmu, aku menghormati privasimu, tetapi sebagai permaisuri, aku akan membunuhmu. Gu Xuanian dan lainnya benar-benar panik dan melangkah maju untuk menghentikannya. Murong yang depan Luo Feng berkata, jika kakak perempuan senior bersikeras membunuh Luo Feng terlepas dari persahabatannya dengan keluarga yang sama, maka saya tidak akan bersikap sopan. Kata-kata Murong Xiaoxiao mungkin sangat mengintimidasi orang lain, tetapi tidak ada gunanya di depan Bai Shuangfeng. Kakak muda kedua, kamu tahu kamu bukan lawanku. Kamu akan mati di tanganku. Meskipun nadanya sangat tegas, niat membunuh Bai Shuangfeng begitu menakutkan, sehingga Murong Xiaoxiao terkejut beberapa waktu untuk melarikan diri. Dia meninju, dan pada saat yang sama, dia berteriak pada Luo Feng untuk melarikan diri. Meskipun Murong Xiaoxiao sedang marah dan tidak mudah menyerang, Bai Shuangfeng dengan mudah menangkis saat diserang. Luo Feng melesat pergi dan meraih pergelangan tangan keduanya. Murong Xiaoxiao merasa begitu marah. Luo Feng, apa yang ada di pikiranmu? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Namun, Luo Feng hanya melihat ke arah kakak perempuan kedua dengan senyum lembut di wajahnya. Kamu tidak bisa menghentikanku, katanya dengan tegas. Kata-kata itu hanya membuat Murong Xiaoxiao semakin marah. Apakah kamu menyadari bahwa kamu sedang menunggu kematian dengan tidak melarikan diri? Tapi Luo Feng berbalik dengan senyum yang masih menghiasi wajahnya. Bai Shuangfeng tiba-tiba menepis tangan Luo Feng dengan gerakan cekatan. Kalau begitu, beritahu aku sekarang apa hubunganmu dengan tuan berjubah hitam itu? Desaknya dengan tatapan tajam. Kakak senior, maafkan aku. Ini adalah rahasiaku. Jika benar-benar tidak percaya padaku, bunuh saja aku di tempat ini. Ucap Luo Feng dengan suara tegas. Wajah Bai Shuangfeng seketika membeku saat mendengar ancaman itu. Kakak senior, kamu tidak bisa melakukan ini. Bai Shuangfeng berkata dengan nada dingin. Xiao Feng, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu karena cintaku padamu? Mendengar ini, Murong Xiaoxiao merasa tidak enak. Bai Shuangfeng mendorongnya menjauh. Dan kemudian Bai Shuangfeng menendang dengan keras, membuat Luo Feng terbang mundur di udara. Luo Feng terbang dengan keras dan menabrak dinding. Dinding beton retak yang menunjukkan betapa kejamnya tendangan ini. Setelah Luo Feng mendarat, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tersenyum selembut sebelumnya. Saya tahu bahwa kakak perempuan itu enggan membunuh saya. Saya dapat mengetahui bahwa Anda telah menghina Tuan, saya secara pribadi akan membersihkan keluarga Tuan. Meskipun nada suara kakak perempuan senior itu dingin, Luo Feng masih memiliki senyuman di wajahnya. Terima kasih, kakak perempuan senior. Bai Shuangfeng. Luo Feng berkata kepada bayi itu, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggu untuk bertemu denganmu. Setelah kakak senior selesai berbicara, dia membawa prajurit wanita itu keluar dari bangsal tanpa menunggu jawaban. Shuangfeng mencubit pahanya. Teman baik, tubuh anak ini sangat kuat. Setelah Shen Waner keluar dari rumah sakit, ketiga adik perempuannya berkumpul di rumah Gu. Mereka mengobrol santai, meskipun ada ketegangan. Xiao Feng sudah terlihat dewasa dan menyimpan rahasia kecil. Murong Xiaoxiao mengeluh, ini bukan sekadar rahasia kecil. Aku masih merasa takut memikirkan aura pembunuh itu. Gu Xuanian yang sedang yoga menambahkan, ya, Xiao Feng memang aneh. Dia jadi lebih kuat, tapi selalu merasa tidak cukup baik. Pembicaraan ini menggambarkan perubahan pada Xiao Feng dan ketegangan yang masih terasa di antara mereka. Keberanian dan kekuatan yang ia tunjukkan seakan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Murong Xiaoxiao menyesuaikan kacamatanya dan berkata, aku rasa tuannya khawatir Xiao Feng akan menjadi sombong dan berpuas diri, sehingga dia terus menanamkan dalam dirinya bahwa dia lemah. Tiba-tiba, suara gaduh dari atas memecah keheningan percakapan ketiga adik perempuan itu. Suara tersebut membuat mereka bertiga berpikir keras. Murong Xiaoxiao dan Shen Waner hanya bisa berspekulasi bahwa suara itu mungkin berasal dari Xiao Feng. Reaksi pertama Gu Xuanian adalah terkejut mendengar suara keras itu. Xiao Feng mengeluarkan suara sekencang itu? Tanyanya dengan nada bingung. Murong Xiaoxiao tampak sedikit malu setelah mendengar pernyataan itu. Sepertinya isolasi suara di rumahmu sangat buruk. Ujarnya dengan nada yang canggung. Gu Xuanian terdiam, merasa bingung. Saya biasanya tinggal sendiri. Kenapa saya harus peduli dengan isolasi suara yang bagus? Shen Waner, yang sedang memegang secangkir teh panas, tersenyum dengan ramah. Sepertinya Xiao Feng sudah benar-benar dewasa dan pasti mempunyai kebutuhan tertentu.
katanya. Wajah Gu Xuenian tiba-tiba memerah, dan dalam hatinya dia berpikir, Xiaofeng, jika kamu punya niat, kenapa tidak datang kepadaku? Di lantai atas, Luo Feng sedang berlatih dengan telanjang dada. Dia sangat fokus, berkeringat, dan tidak sadar tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam suasana yang aneh, saat dia melakukan push-up dengan satu jari, dia terus berpikir bahwa dirinya masih terlalu lemah. Sebelumnya, kakak seniornya pernah menendangnya sampai dia muntah darah. Setelah beberapa saat, Luo Feng akhirnya mencapai tujuan latihannya. Dengan semangat yang baru, dia bersiap untuk turun dan minum air. Begitu turun, ia melihat 3 sosok di ruang tamu. Luo Feng dengan inisiatif menyapa, "Halo!" Namun, hanya Murong Xiaoxiao yang menanggapi dan tatapannya sangat dingin. Di masa muda, kita seharusnya berani berpetualang, katanya, menciptakan suasana yang tegang. Luo Feng merasakan semangat dan tantangan yang melingkupi mereka, berharap bisa lebih dekat dengan ketiga sosok yang ada di depannya. Sementara itu, pikiran Gu Xuenian berkecamuk, mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam domain X, wajah Luo Feng terlihat kebingungan. Shen Wan-er muncul dengan senyum ramah. Xiaofeng, wajar jika seorang pria memiliki kebutuhan, tetapi jangan terlalu berisik. Namun, pertanyaannya menggelitik. Ada berapa banyak Luo Feng yang ada? Ada sesuatu yang aneh di antara kedua kakak perempuan itu. Luo Feng mengalihkan pandangannya ke kakak perempuan ketujuh dan mendapati wajah cantiknya memerah. Luo Feng mencoba mengulurkan tangannya, namun tiba-tiba Gu Xuenian berlari menjauh dengan cepat. Luo Feng benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Shen Wan-er menerima telepon. Di ujung sambungan, ada suara dari kakak perempuan senior. "Wan-er, aku baru ingat sesuatu." Suara itu membuat semua orang terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Luo Feng dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres melihat ekspresi wajah Shen Wan-er. Panggilan itu mengejutkan ketika kakak perempuan senior terang-terangan berkata, "Xiaofeng punya tunangan yang diatur oleh tuannya di tahun-tahun awal. Tolong izinkan mereka bertemu." Sekarang, ketegangan semakin terasa. Luo Feng merasa bingung, terperangkap antara fakta baru yang mengejutkan dan reaksi yang tidak terduga dari kakak-kakak perempuannya. Dia bertanya-tanya tentang latar belakang tunangannya dan mengapa tidak ada yang memberitahunya hingga sekarang. Shen Wan-er, yang masih menahan nada serius, memandang Luo Feng, berharap agar dia dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu jawaban dari teka-teki yang rumit ini. Luo Feng terdiam, pikirannya berputar mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gu Xuenian merasa tidak senang dan langsung mengambil teleponnya. Sebuah keberatan meluncur dari mulutnya. "Mengapa Tuan tidak pernah memberitahu saya?" Kakak perempuan senior hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dan mereka telah mengatur pasangan nikah untuk Luo Feng dan memberi instruksi jelas tentang langkah yang harus diambil. "Saya akan mengirimkan informasi detail tentang pihak lain melalui ponselmu nanti," lanjutnya. Melihat suasana tegang, Shen Wan-er yang mengenali sifat kakak perempuannya mengambil alih ponsel itu. Saat itu, Murong Xiaoxiao bertanya dengan senyuman, "Ada apa ini? Kesal ya?" Tentu saja Gu Xuenian tidak bisa mengakui perasaannya. Ia berargumen, "Bagaimana mungkin? Saya hanya khawatir orang yang dijodohkan tidak layak untuk Xiaofeng." Shen Wan-er mulai membaca informasi yang baru diterima dari kakak senior lewat ponsel. Ia menyuarakan kekhawatiran. "Kakak muda, saya rasa kamu terlalu khawatir. Calon pasangan Xiaofeng adalah Qiu Jiru, putri dari Master Qiu di kota Gunung Qiuyun." Gu Xuenian terkejut mendengar nama itu. Ia teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh tuannya. Qiu Jiru adalah burung phoenix emas yang turun dari langit. Sambil menatap, ia melihat bahwa Luo Feng, pria yang dinilai tidak berperasaan, tampaknya tidak memedulikan permasalahan ini. Ia hanya duduk santai, meminum air. Merasa diperhatikan oleh Gu Xuenian, Luo Feng berkata, "Aku tidak menginginkan tunangan. Aku baru saja beranjak dewasa dan belum cukup umur untuk menikah." Namun, kata-kata Shen Wan-er tentang permintaan kakak perempuan untuk menemuinya membuatnya terdiam. "Xiaofeng, maukah kamu menemuiku?" tanyanya dengan nada penuh harap. Luo Feng tertegun, kehilangan kata-kata mendengar permintaan itu. Suasana semakin tegang, dan ketidakpastian menggantung di antara mereka. 3 hari kemudian, Luo Feng memasuki kafe Universitas Kedokteran Longcheng.
Murong Xiaoxiao telah memberitahunya bahwa Qiuzhiro sedang belajar di sini dan telah mengatur agar mereka bertemu. Luo Feng masih mengingat betul nasihat kedua kakak perempuannya tentang pentingnya menjadi murah hati dan jantan. Jangan ragu untuk mengeluarkan uang dan membuat orang lain bahagia, kata mereka. Namun, di dalam hatinya, Luo Feng merasa rendah diri. Siapa yang bisa menyukai orang sepertiku? Pikirnya. Dia merasa dirinya hanya mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik tanpa hal-hal menarik lainnya. Tiba-tiba, suara keras membuyarkan lamunannya. Hei, namamu Luo, kan? Seru seorang wanita sambil melemparkan tasnya ke arah Luo Feng. Kencan buta itu menatapnya tajam dan melanjutkan, "Duduklah, kamu terlambat." Luo Feng berusaha memahami situasi. Dia bahkan merasa bingung karena dirinya belum terlambat. Ia tiba 20 menit lebih awal. Namun ketika melihat wajah Qiuzhiro, dia terkejut. Mengapa dia terlihat sangat berbeda dari foto yang diunggah? Rasanya dasarnya terlalu banyak pengeditan. Karena perbedaan mencolok itu, pikiran Luo Feng melayang. Dia mulai merenung tentang hidupnya. Namun cepat-cepat dia ingat nasihat kakak-kakaknya. Mereka selalu mengingatkannya untuk lebih murah hati dan membuat orang lain bahagia. Dalam pertarungan batin antara kesedihan dan harapan, Luo Feng memutuskan untuk berkompromi dengan dirinya sendiri. Dia harus mencoba. Terlepas dari penampilan Qiuzhiro yang mengecewakan, dia tidak ingin mengingkari janji untuk memberi kesempatan pada kencan ini. Luo Feng mengatur napas, tersenyum, dan mengambil tempat duduk di hadapan Qiuzhiro, bersiap membuka lembaran baru dalam interaksinya. Namun, siapa yang menduga bahwa Qiuzhiro akan datang dan menanyakan pertanyaan seperti, jenis mobil apa yang Anda miliki? Di mana Anda membeli rumah? Dan apakah pendaftaran rumah tangga Anda bersifat lokal? Luo Feng langsung menjawab dengan jujur. Sang jenderal berkata, "Saya tidak punya mobil atau rumah. Saya bahkan tidak memiliki SIM. Jika saya memiliki tempat tinggal terdaftar, saya tinggal bersama majikan saya di pegunungan." Mendengar jawaban tersebut, dia langsung terperangah. Ia segera menelepon dan melaporkan kepada atasannya. "Ya Tuhan, makhluk prasejarah, macam apa yang sedang Anda libatkan? Pendaftaran rumah tangga dengan orang desa. Pencarian gagal total." Setelah itu, dia segera bangkit dan pergi. Tapi sebelum pergi, dia mengingatkan Luo Feng, "Jangan sekali-sekali bilang bahwa Anda mengenalku." Luo Feng tidak menyangka orang itu akan pergi secepat itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum berbicara, wanita itu sudah tidak ada di sana. Luo Feng merasa sedikit bingung. Apakah ini berarti saya telah gagal? Setelah pulang, Luo Feng melihat seorang wanita lain yang menarik perhatiannya. Wanita itu dikenal sebagai burung phoenix emas yang jatuh ke dunia fana, dan dia sangat ingin menikahi Luo Feng karena janji yang mereka buat semasa kecil. Namun, Luo Feng tidak mengenalinya dan hanya merasa ragu. Dengan percaya diri, Qiuzhiro mendekat dan memeluk lengan Luo Feng. "Saudara Xiao Feng, kamu harus menepati janjimu dan menikah denganku," ujarnya dengan senyuman nakal. Luo Feng terbatuk, merasa canggung. Dia mengingat bahwa ucapan itu hanyalah lelucon masa kecil yang tidak perlu dianggap serius. Namun, Qiuzhiro justru tersenyum lebih lebar. "Tidak apa-apa, aku tahu kamu akan sedikit gugup melihat betapa cantiknya aku. Ayo, kita pindah tempat dan berbicara lebih tenang." Dengan tiba-tiba, dia mengangkat Luo Feng dan melarikan diri, terlihat sangat bahagia. Sambil berlari, dia bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Luo Feng berpikir dalam hati, "Bagaimana aku tahu kemana kita akan pergi?" Di sisi lain, ketiga anggota keluarga Gu masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Shen Wan-er mencoba memecah kebisuan dan berbicara meski tidak yakin apakah semuanya baik-baik saja. Murong Xiaoxiao menjawab dengan serius, "Ini pasti berjalan dengan baik karena dia belum pulang selarut ini." Sementara Gu Xuanyan memalingkan muka dengan ekspresi tidak senang, berpikir bahwa jika dia berani keluar semalaman, mungkin adik laki-lakinya akan terjebak dalam masalah. Tak lama kemudian, Luo Feng tiba di rumah. Gu Xuanyan adalah orang pertama yang berdiri menyambutnya. "Xiao Feng, kamu sudah kembali," serunya antusias. Begitu Luo Feng masuk, Gu Xuanyan segera mengenali keberadaan Qiuzhiro dan tertegun. "Kakak perempuan ketujuh, aku kembali," jawab Luo Feng dengan canggung. Qiuzhiro juga mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. "Halo, saya tunangan Luo Feng Qiuzhiro," katanya dengan ramah. Namun, Gu Xuanyan hanya mendengus dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak senang,
menghadapi situasi ini dengan skeptis. Kyujiro merasa canggung mendengar pertanyaan yang diajukan Murong. Wajahnya memerah, dan dia tampak malu untuk berbicara. Melihat reaksi Zero, Murong Xiaoxiao dan Shen Wan'er saling berpandangan dan tersenyum. Tiba-tiba, Murong berbalik dan menatap Luo Feng. Xiao Feng, apa pendapatmu? Apakah kamu benar-benar ingin dia menjadi pacarmu? Sebelum Luo Feng bisa menjawab, Kyujiro menarik lengannya dan memeluknya erat. Tentu saja, dia berjanji akan menikah denganku ketika kami masih kecil. Tuturnya dengan penuh keyakinan. Di sudut ruangan, Gu Xuenian menyilangkan tangan dan berkata, "Itu lucu, ini penting. Xiao Feng bahkan bilang dia ingin menikah denganku saat kami masih kecil. Dan bahkan tidur di ranjang yang sama." Kyujiro mendengarnya dan langsung meledak. "Xiao Feng, bukankah kamu bilang hanya akan menikah denganku?" Pertarungan untuk mendapatkan perhatian Luo Feng pun dimulai lagi. Gu Xuenian dengan nada menggoda berkata, "Xiao Feng, katakan padanya sekarang bahwa kamu tidak ingin menikah." Wajah Kyujiro semakin cemas. "Saudara Xiao Feng, cepat katakan pada kakak perempuan ke-7 bahwa kamu akan menikah denganku." Luo Feng merasa kepalanya berputar mendengar semua ini. "Aduh, aku sudah gila. Kalian semua diam." Dengan perasaan campur aduk, dia akhirnya meraih pintu dan berlari ke atas, berharap bisa menghindari ketegangan yang semakin tinggi. Namun, pertarungan antara kedua wanita itu masih berlanjut, yang membuat situasi semakin rumit. "Semua ini salahmu, karena bersikeras memaksa adikku," kata Zero, berusaha mempertahankan posisinya. Dalam hati, Murong Xiaoxiao tidak bisa menahan desahan. Xiao Feng sangat populer ya. Malam pun berlalu, dan Luo Feng duduk di kamarnya, menghela napas panjang. Tidak ada suara dari luar. Ia berpikir, kakak perempuan ke-7 pasti sudah tidur. Namun, saat ia membuka pintu, Gu Xuenian tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Luo Feng pun merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. "Kakak ke-7, kamu belum tidur?" Gu Xuenian menjawab. "Ada apa?" Tanyanya dengan nada cemas. "Jujurlah, apa pendapatmu tentang Kyujiro?" Dia merasa terlalu malu untuk menatapnya. Menarik napas dan menjawab, "Aku tidak punya pendapat khusus. Sungguh, aku tidak dalam suasana hati untuk jatuh cinta saat ini. Ada banyak hal yang perlu aku atasi." Mendengar ini, Gu Xuenian merasa lega. Sebab, selama Luo Feng tidak tertarik kepada orang lain, itu sudah cukup baginya. Kemudian, dengan jari rampingnya, Gu Xuenian mulai menggambar lingkaran di perut Luo Feng. Merasa agak canggung. "Luo Feng, kalau kamu sebenarnya punya perasaan, kenapa tidak melihatku? Jangan membiarkan dirimu terperangkap dalam penderitaan seperti ini, kakak senior 7. Penolakan yang terus-menerus hanya akan berujung pada konsekuensi yang lain." Tanpa bisa menahan diri, Gu Xuenian mengangkat wajah Luo Feng dan menciumnya dalam-dalam. Luo Feng masih tertegun, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi sampai mereka terpisah. Dengan penuh percaya diri, Gu Xuenian bertanya, "Kamu bilang tidak tahu, tapi tubuhmu jelas bicara lain. Bagaimana mungkin Gu Xuenian yang sedang duduk di atas Luo Feng tidak merasakan ketegangan lain?" Ini meyakinkannya bahwa Luo Feng sepertinya menyimpan perasaan yang sama. Namun, setelah kembali sadar, Luo Feng masih berusaha menahan dorongan hatinya. "Kakak senior, jangan lakukan ini. Aku sama sekali tidak memikirkan hal ini sekarang." Gu Xuenian menatap Luo Feng dengan marah. Sungguh, mengapa pria ini masih seperti ini? Ia ingin menyampaikan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terdiam di tenggorokannya. "Baiklah, tapi dalam hal ini, kamu harus segera menjauh dari Kyujiro." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu tanggapan Luo Feng, Gu Xuenian pergi sambil marah. Dia menutup pintu dengan kuat, mengeluarkan suara dentang yang menggema di ruangan. Luo Feng duduk di tepi tempat tidur, merasa tak berdaya dan menghela napas panjang, merasakan kesedihan untuk kakak perempuannya. Keesokan harinya, Luo Feng kembali ke Universitas Kedokteran Longcheng. Saat dia tiba, Kyujiro berlari keluar dengan ceria setelah mendengar bahwa Luo Feng mencarinya. "Saudara Xiao Feng, cari aku?" serunya penuh semangat. Luo Feng menjawab dengan tenang, "Ya, saya ingin berbicara dengan Anda tentang hubungan kita." Namun, sebelum dia dapat melanjutkan, Kyujiro sudah meraih pergelangan tangannya dan berkata,
Mari bicarakan nanti. Sekarang aku harus pergi ke pesta kecil. Kebetulan kamu bisa menemani aku. Tanpa menunggu jawaban, dia menarik Luo Feng dan pergi. Ketika mereka memasuki ruangan pesta, keramaian seketika menyambut Q0 dengan sukacita. Namun, saat melihat Luo Feng yang menggenggam lengan Q0, wajah beberapa orang tampak berubah. Mereka tampak penasaran, terutama seorang pria di depan yang terlihat paling tidak senang. Tapi, dengan cepat ia menenangkan diri dan melangkah maju sambil tersenyum. "Zero, kamu membawa teman baru ke sini." Q0 dengan antusias memperkenalkan mereka. "Ini Luo Feng, adik laki-laki Xiao Feng yang sering saya ceritakan. Kenalkan, ini senior saya, Chu." Senior Chu dengan sikap sopan menjabat tangan Luo Feng. "Saya sering mendengar tentang Anda." Q0 menyebut Anda belajar pengobatan. Apa tingkat kualifikasi pengobatan yang telah Anda capai? Luo Feng terkikik bingung. Tingkat kualifikasi pengobatan? Apakah masih ada itu? Mendengar jawaban ini, Senior Chu merasa jijik. Di sebelahnya berpura-pura terkejut. "Kau tidak tahu kualifikasi praktisi pengobatan? Tidak mungkin." Senior Chu masih berusaha menjaga kesopanan, merespons dengan senyum yang dipaksakan. Suasana mulai menegangkan. "Jangan berkata seperti itu." Luo Feng belajar di bawah bimbingan guru privat dari keluarga terkenal sejak dia masih kecil. Saat ini, para dokter dan cendekiawan yang berkecimpung dalam bidang pengobatan tradisional harus mengikuti ujian untuk mendapatkan kelayakan. Di internet, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terbagi menjadi 2 tingkat, tingkat khusus dan tingkat nasional. Di tingkat nasional, hanya ada tidak lebih dari 20 orang yang terakreditasi di seluruh Tiongkok, dengan hanya 3 hall yang diakui, termasuk bos saya, Murong Xiaoxiao, dan Master Luo Feng, kakak perempuan keduanya. Ini sangat mengesankan, mengingat posisinya di tingkat nasional. Setelah Chu Yunfan mengungkapkan hal ini, seorang gadis berbaju kuning langsung melompat dan berkata, "Senior Chu Yunfan, kami adalah yang teratas di kota Naga. Anda harus tahu bahwa di seluruh Tiongkok, hanya ada kurang dari 100 praktisi pengobatan Tiongkok senior yang diakui. Namun, dia dipecat dari Bai Chao Tang setahun yang lalu." Ketika rekrutan khusus ini berbicara, Chu Yunfan terlihat sangat bangga. Melihat kesombongan Chu Yunfan, Luo Feng berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Kalau begitu, kamu memang hebat." Setelah memuaskan egonya, Chu Yunfan mengajak Luo Feng untuk duduk dan berbincang sambil menikmati makanan. Pada saat yang bersamaan, Q0 menerima telepon. Ia memberitahukan kepada semua orang, "Kalian teruskan pembicaraan, saya akan keluar dan menjawab telepon." Ketika Q0 pergi, Chu Yunfan melepas sikapnya yang mendukung dan langsung berbicara kepada Luo Feng. "Luo Feng, aku sarankan kamu menjauh dari Zero. Satu-satunya yang pantas untuknya adalah aku." Dengan nada penuh percaya diri, Chu Yunfan menunjukkan tekadnya, memperjelas posisinya tanpa ragu. Dialog antara mereka menggambarkan ketegangan dan ambisi yang ada di antara setiap karakter, menunjukkan betapa rumitnya hubungan dan hierarki di dunia pengobatan tradisional Tiongkok yang mereka jalani. Luo Feng merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. "Oh, jadi kamu tidak ingin bertemu denganku lagi?" Sifat aslinya yang sembrono segera terlihat. Wajah Chu Yunfan mendadak muram, curiga bahwa Luo Feng hanya mengeluarkan kata-kata kosong. Dengan tegas, ia mengeluarkan pena dan sebuah cek. "Kamu tidak perlu repot-repot, cukup tuliskan nomornya sendiri dan saya anggap itu sebagai persetujuanmu." Luo Feng tersenyum nakal. "Baiklah, jika kamu masih mau memberiku uang, aku setuju." Ia mengambil cek itu, lalu mengisinya dengan cepat. Setelah selesai, ia menempelkan cek tersebut tepat di dada Chu Yunfan, sebuah tindakan yang membuat situasi semakin memalukan. Chu Yunfan hampir merasa pusing menahan emosinya. Tangannya bergetar saat melihat angka yang tertera di cek. Gadis berbaju kuning yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Wah, kamu sangat miskin. Begitu banyak angka 0 di cek itu." Melihat tingkah laku Luo Feng, Chu Yunfan marah dan merobek cek tersebut. Rasa frustrasinya jelas terpancar. Seolah-olah Luo Feng sengaja mencari masalah. Luo Feng hanya menggoyangkan jari kelingkingnya dan mencungkil telinga dengan nada mengejek. "Ini sudah tahun 2024 dan kamu masih bermain permainan bodoh seperti ini. Sepertinya kamu memang suka berperilaku menjijikkan." Namun, setelah situasinya berada pada titik ini, Chu Yunfan memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi.
Izinkan saya memperingatkanmu, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok senior dari Bai Chao Tang, ujarnya dengan tegas. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur, meski dalam keadaan terdesak. Saat ketegangan ini meluap, atmosfer di antara mereka menjadi semakin panas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Luo Feng tidak peduli dengan situasi itu, tertawa dalam hati karena menganggap Bai Chao Tang seperti penghalang. Dia menunggu saat Luo Feng menghela napas, merasakannya dalam tawa getirnya terhadap Bai Chao Tang. Namun, pada saat itu, kakak perempuannya yang kedua muncul, dan secara tidak sengaja menabraknya saat hendak keluar. Begitu Q0 masuk, dia mengajukan pertanyaan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kamu pergi? Sebelum Luo Feng sempat menjawab, Chu Yunfan dengan cepat turun tangan. Kakak senior Zero, temanmu ini sangat tidak berpendidikan. Sambil mengedipkan mata ke arah gadis berbaju kuning di sampingnya. Awalnya gadis itu tampak bingung. Setelah beberapa saat, dia mulai merespon dengan cara yang sangat dramatis, menutupi wajahnya dan melontarkan beberapa kata yang mencerminkan ketidakbahagiaannya. Sampai-sampai dia benar-benar ingin memukul seseorang. Reaksi tersebut menciptakan suasana tegang di sekitarnya, menimbulkan respons beberapa orang lainnya. Tindakan itu dirasa terlalu berlebihan, dan akankah ada yang bersedia mentolerirnya? Q0 yang masih tidak mengerti sepenuhnya situasi ini tampak kebingungan, sementara Luo Feng semakin malas untuk menunggu penjelasan. Pada awalnya, dia ingin memberi Zero sedikit ruang dan menghindari argumen, tetapi tampaknya situasi ini tak dapat dihindari lagi. Perselisihan pun semakin membara, menandakan bahwa ketegangan di antara mereka tidak akan lekang oleh waktu. Setelah itu, Luo Feng beranjak pergi. Q0 yang tiba-tiba merasa panik, meraih bahu Luo Feng dan bertanya, apa yang terjadi? Namun, sebelum dia mendapatkan penjelasan apapun, Luo Feng melepaskan tangannya begitu saja. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak akan melayanimu lagi. Dengan kalimat itu, dia berbalik dan pergi meninggalkan Q0 yang tertegun. Meskipun ingin berkata sesuatu, Q0 memilih untuk diam. Setelah kepergian Luo Feng, atmosfer di sekelilingnya terasa berat. Semua orang di dekat Q0 bisa merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya, sehingga tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Luo Feng sama sekali tidak menggubris apa yang terjadi dan melanjutkan rutinitas olahraganya di rumah keesokan harinya. Tiba-tiba, ponsel Luo Feng berdering, dan ketika ia melihat layar, terlihat bahwa yang menelepon adalah sang master. Rasa penasaran muncul di benaknya, mengapa tuannya tiba-tiba menghubunginya. Begitu panggilan tersambung, suara di ujung sana terdengar marah. Kau bajingan kecil, berani-beraninya kau meninggalkan Q0 sendirian dan menolak untuk memiliki istri. Luo Feng merasa frustrasi dan menjawab, Guru, sebenarnya Q0 dan aku itu tidak cocok. Namun, suara di telepon segera membantahnya. Berhentilah berbicara omong kosong. Aku sudah tiba di kota naga dan ingin memberimu pelajaran. Bersiap-siaplah untuk menghadapi akibatnya. Luo Feng terkejut mendengar perkataan itu. Tuan Q datang untuk menemuinya? Tetapi Tuan, Luo Feng menjawab cemas. Dia tidak akan benar-benar membunuhku, kan? Tapi sebaiknya aku berhati-hati, terutama untuk tidak mengeluarkan organ apapun dari tubuhku. Dalam hatinya, ia merasa kehadiran tuannya tidak akan membawa hal yang mudah baginya. Seperti yang disampaikan oleh guru Luo Feng, Master Chiu kini telah tiba di kota naga. Di dalam ruang kepala sekolah Universitas Kedokteran Longcheng, Chiu Ziru memperkenalkan sosok yang berdiri di hadapannya. Kakek yang selalu memperlakukannya dengan baik, segera menegaskan pentingnya kedatangan ini. Kami merasa terhormat, Nona Q0. Anda telah memilih sekolah kami untuk melanjutkan studi, kata kepala sekolah dengan nada formal namun hangat. Namun Tuan Q hanya memandang dengan ekspresi datar. Tidak perlu basa-basi. Saya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan bajingan kecil Luo Feng itu, ujarnya tanpa ragu. Mendengar pernyataan itu, Q0 langsung terpaku. Kakek, apakah kamu berniat untuk memukul saudara Xiao Feng? Tanyanya dengan nada panik. Melihat betapa khawatirnya cucu kesayangannya terhadap Luo Feng, Tuan Q merasa tertegun. Sangat jelas bahwa kasih sayang Q0 untuk pemuda itu begitu kuat, itu malah membuat Tuan Q menjadi sangat marah. Saya akan menenggelamkannya dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan.
Dia begitu berani menindas Zero saya yang berharga. Semakin Tuan Q memikirkannya, dia menjadi semakin marah, seolah-olah dia diliputi kebencian. Q0 segera memeluk kakeknya. Jangan seperti ini. Aku memintamu untuk membujuknya agar menikah denganku. Jangan menakuti dia. Pada saat ini, gadis berbaju kuning dari pesta kecil sebelumnya muncul. Dia berlari ke pintu kantor. Kepala sekolah dengan terengah-engah. Sesuatu terjadi pada kepala sekolah. Ternyata karena Chu Yunfan hendak dipukuli sampai mati oleh Luo Feng. Saat ini, banyak orang yang menyaksikan Chu Yunfan lepas landas dari tempatnya setelah Luo Feng meninjunya. Chu Yunfan menutupi wajahnya dan bersikeras. Kamu telah membuat marah Q0 yang akan menghalangi banyak siswa di sekolah kita untuk magang di perusahaan farmasi Q. Kamu tidak hanya tidak meminta maaf, kamu juga berani memukul orang. Luo Feng memutar pergelangan tangannya dan sebuah pukulan besar didaratkan. Jika Anda menghasut opini publik, saya akan memukul Anda terlebih dahulu untuk melampiaskan amarah dan kemudian menyerahkan Anda kepada negara. Setelah mengatakan itu, Luo Feng hendak menyerang lagi dengan senyuman jahat di wajahnya. Pukulan ini akan memberi Anda simetri sempurna di sisi lain wajah Anda. Kepala sekolah tiba bersama guru Q dan Q0 melihat keadaan Chu Yunfan yang menyedihkan. Dengan nada serius, dia bertanya tentang apa yang terjadi. Chu Yunfan menunjuk pada Luo Feng di sampingnya dan menjelaskan, dia adalah Luo Feng. Bukannya meminta maaf, dia malah memukuli orang lain. Mendengar hal itu, kepala sekolah merasa marah. Ini sudah keterlaluan. Luo Feng hanya mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, seolah tak peduli dengan situasi yang dihadapinya. Tentu saja, ada beberapa orang yang terus-menerus berbicara tanpa henti. Q0 menatap Luo Feng merasakan sesuatu yang asing dan aneh. Dengan suara pelan, dia bergumam, Saudara Xiao Feng, ternyata kamu orang yang sekejam itu. Tuan Q menyeringai, jadi kamu adalah Luo Feng. Kamu mewarisi sifat pemarah dari gurumu. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu memiliki kemampuan seperti dia? Luo Feng menatap Tuan Q dengan sinis dan berkata, jadi kamu adalah kakek Q0, ya? Tuan Q, saya dengar Anda ingin memberikan saya pelajaran. Silakan saja. Mendengar itu, Tuan Q mengangguk dan tampak jelas merasa bahwa Luo Feng terlalu angkuh. Jika kamu bisa menahan 3 serangan saya tanpa terjatuh, saya akan melupakan semua ini. Q0, yang tidak bisa lagi duduk diam, merasa gelisah. Dia tahu betul betapa kuatnya kakeknya dan semakin khawatir akan apa yang mungkin terjadi. Dia segera berdiri di depan Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak menyadari apa yang ada dalam pikirannya. Dengan tegas, dia menyingkirkan Q0 dan berkata dengan sinis, jangan menghalangi. Chu Yunfan pasti sangat senang melihat semua ini. Kamu berniat mempertahankan 3 serangan dari Master Q dan bersiap untuk menghadapi kematian. Hah? Hahaha. Tuan Qiu tidak membuang-buang waktu untuk berbicara. Dengan lambaian tangannya, beberapa jarum perak terbang ke arah Luo Feng dengan cepat. Qiu-Ziro menutup mulutnya dan berteriak, 12 jarum lebah berbisa. Apa kamu gila? Meski melihat 12 jarum beracun itu meluncur ke arahnya, Luo Feng tetap berdiri diam, seolah tidak merasa terancam sama sekali. Tuan Qiu tersenyum dingin, menyatakan dengan sinis, anak muda, racun ini tidak akan langsung membunuhmu, tetapi akan menghancurkan organ dalammu sepenuhnya. Namun, di tengah cibirannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa? Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Luo Feng melipat tangannya dan dengan tenang berbisik, tangan Han Cicada Xuanyu mulai bergerak. Dalam sekejap, dia melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga menciptakan bayangan. Ketika dia akhirnya berhenti, dia sudah memegang jarum beracun yang ditembakkan oleh Master Q dengan tenang di tangannya. Tuan Q terkejut, tidak menyangka bahwa Luo Feng benar-benar mampu menguasai tangan Han Cicada Xuanyu. Dia menyadari bahwa Luo Feng telah melatih teknik tertinggi ini, mampu melawan ratusan racun hingga mencapai tingkat yang hampir sempurna. Chu Yunfan terkejut karena dia mengira Luo Feng akan dengan mudah dikalahkan dalam satu gerakan. Namun, Luo Feng justru menerima tantangan itu tanpa kesulitan berarti. Melihat hal ini, Master Q sedikit tersipu dan segera menerapkan gerakan kedua, Cloud Pavilion Palm. Begitu kata-kata itu meluncur dari mulutnya, Tuan Q sudah muncul tepat di depan Luo Feng
dengan senyuman bangga menghiasi wajahnya. Setelah puluhan tahun latihan, ia percaya tidak ada yang bisa menghalangi serangannya dari seorang anak muda seperti Luo Feng. Di sisi lain, Kyujiro semakin cemas. Apakah kakek benar-benar berniat membunuh saudara Xiao Feng? Pikirnya panik, merasa ketegangan meningkat. Melihat Tuan Qiu mengeluarkan jurus mematikan, Luo Feng pun terkejut, tetapi tetap tenang. Dengan cepat ia mengumpulkan energinya dan mengayunkan telapak tangannya, siap menghadapi serangan yang datang. Serangan kedua mereka bertabrakan dengan keras, menghasilkan aura yang kuat mengelilingi mereka. Dalam pertarungan ini, Luo Feng memang masih terlalu muda dan terhempas oleh kekuatan gerakan Master Qiu. Namun, meskipun tubuhnya terjatuh, rasa sakit yang dirasakannya sangat menyengat. Melihat situasi ini, Tuan Qiu mulai bergumam dalam hatinya. Apakah anak ini benar-benar mampu menahan 3 gerakanku? Jika dia bisa, aku pasti tidak bisa menyelamatkan muka. Dengan napas yang tertahan, dia mengalihkan pandangannya kepada Luo Feng dan berkata, "Jika kamu masih bisa berdiri setelah gerakan ini, aku akan memaafkan semua yang kamu lakukan." Kemudian, Tuan Qiu melepaskan auranya dengan penuh keyakinan, bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. 7 tinju pembunuh. Kyujiro berseru dengan penuh ketakutan. "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin menghabisi saudara Xiao Feng?" Mendengar ini, wajah Luo Feng tampak sangat serius. Ini adalah teknik tinju terlarang yang bisa membunuh 10.000 musuh dan melukai 8.000 lainnya. Sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Dalam hati, dia berpikir, "Guruku, orang tua ini benar-benar bermaksud menjadikanku sebagai sasaran. Sepertinya aku hanya punya satu pilihan, menggunakan teknik ini." Meskipun itu hanya untuk menyelamatkan diri, matanya berkilauan merah darah. Dan seketika itu juga, aura Luo Feng menjadi jauh lebih menakutkan. Tuan Qiu terkejut melihat perubahan tersebut. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang mampu mempelajari pupil darah. Situasi semakin tegang dan berbahaya, dengan ketegangan tinggi di antara mereka. Pupil darah memiliki kemampuan untuk mempercepat peredaran darah di sekeliling mata, memaksimalkan penglihatan, dan memungkinkan pemiliknya untuk menemukan celah pada lawan dalam sekejap. Namun, penggunaan teknik ini secara berlebihan dapat mengakibatkan kebutaan permanen. Ini adalah keterampilan unik milik kakak perempuan Bai Shuangfeng. Sementara waktu terus berlalu, sekejap mata, Luo Feng tersenyum lebar. "Hehe, aku sudah menemukan celahnya," gumamnya dalam hati. Dengan semangat yang membara, Luo Feng memanfaatkan Shen Xingbu meluncurkan tubuhnya ke depan dengan cepat. Sebelum serangan Tuan Qiu mendarat, Luo Feng sudah lebih dulu bergerak. Pukulan dahsyatnya membuat Tuan Qiu terlempar ke belakang. Batuk darah yang jelas menunjukkan rasa sakit dan keterkejutannya. Bekas pukulan di dada Tuan Qiu terlihat jelas, menciptakan keheningan yang menegangkan di antara penonton. Rahang mereka semua ternganga, terperangah dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pertarungan ini telah menjadi sesuatu yang tak terduga, dan ketegangan semakin meningkat di sini. Bagaimana Luo Feng bisa begitu kuat? Kyujiro tidak menyangka kakeknya akan bersikap kejam kepada Luo Feng, namun pada akhirnya kakeknya lah yang terluka. Dia berlari ke depan dengan tergesa-gesa. "Kakek, apa kabar?" Pertanyaannya diiringi kesedihan. Tuan Qiu menjawab, "Tidak apa-apa, kakek baik-baik saja Zero, jangan takut." Namun dalam hati, ia tak bisa menahan pikiran bahwa Luo Feng, seorang pemuda yang berdarah panas, ternyata sangat berbakat. Dia bisa melihat kelemahannya dengan cepat. Di sisi lain, Luo Feng tertawa menggembirakan sambil menggaruk kepalanya, melangkah maju dan berkata, "Terima kasih Tuan Qiu karena telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, aku mungkin sudah mati sejak lama." Mendengar itu, Tuan Qiu terbatuk 2 kali merasa agak malu. Namun, dalam pikirannya, dia merasa anak ini sedang memberinya muka dan dengan cepat menganggukkan dagunya sebagai balasan. Ketegangan di antara mereka mulai mengendur, dan interaksi ini menambah warna pada pertarungan yang baru saja berlangsung. Para penonton menyaksikan dengan penuh perhatian, mengira bahwa suasana ini adalah hal yang biasa. "Wow, pria ini benar-benar kuat," gumam mereka dalam hati. Tuan Qiu, tanpa menghadap Luo Feng, berkata, "Saya menepati janji saya. Semua keluhan sebelumnya sudah dihapuskan, dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan." Meskipun ada sedikit rona malu di wajahnya, dia tetap menjaga sikap tenangnya. "Jangan tersanjung. Ini
Benar-benar sesuatu yang mengerikan. Lanjutnya, di sisi lain, Q0 merasakan campur aduk dalam hatinya. Dengan nada yang penuh tekad, dia berkata kepada Luo Feng, "Karena kamu berani bersikap tegas padaku, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Dan aku berjanji tidak akan pernah melihatmu lagi di masa depan." Kata-katanya mencerminkan perasaan yang campur aduk antara rasa hormat dan keinginan untuk menjauh. Suasana semakin tegang, tetapi ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik di antara mereka. Dengan tatapan penuh perhatian, Luo Feng melihat Q0 dan Tuan Q pergi. Rasa bersalah menyelubungi hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah bertindak terlalu jauh. Di tengah kerumunan, Chu Yunfan menatapnya dengan tajam, pikirannya penuh kemarahan. "Inilah hasilnya," umpatnya dalam hati. Dia berlari dengan marah, menggerutu. Kenapa Luo Feng tidak dipukul sampai mati? Sial, semua ini sangat mengganggu. Tiba-tiba, suara keras memecah ketegangan, dan sebuah mobil mewah berhenti di depan Chu Yunfan, hampir membuatnya terkejut sampai mati. Kaca mobil itu diturunkan, dan seorang pria parubaya muncul, tersenyum sambil berkata, "Yunfan, sudah lama tidak bertemu." Kedatangan pria itu memberikan kesan baru dan menambah lapisan misteri pada situasi yang sudah menegangkan, menciptakan rasa ingin tahu di dalam hati Chu Yunfan. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi selanjutnya, dan seluruh perhatian kini terfokus pada pertemuan yang tak terduga ini. Chu Yunfan terkejut melihat siapa yang datang. "Paman, kok kamu ada di sini?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang muncul adalah Chu Zhangfeng, direktur keluarga Chu yang terkenal dan dihormati. Dengan nada tegas, ia menjawab, "Masuk ke mobil. Kita akan berbicara nanti jika saya membutuhkan sesuatu." Setelah Chu Yunfan masuk ke dalam mobil, suasana menjadi sangat sunyi. Dia tahu betul bahwa dirinya selalu diabaikan oleh keluarganya. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk belajar kedokteran alih-alih berbisnis. Rasa ingin tahunya semakin memuncak saat dia bertanya-tanya, "Mengapa pamanku tiba-tiba datang mencariku?" Suasana dalam mobil semakin menegangkan, menunggu klarifikasi dari Chu Zhangfeng.